Qin Shao, dia sudah hamil, masih saja menggoda. Hamil kenapa? Bukankah itu juga anakku? Jahat. Hati-hati, kondisi janin masih belum stabil. Bodoh amat. Wang Jing. Kalian berdua. Kamu mau apa? Mengganggu kesenanganku. Wang Jing, kita sudah menikah. Sudah punya anak, kamu malah. Apa salahku? Anak rindu ayahnya, aku ajak Qin Shao datang. Apa salahnya? Apa? Anak itu anaknya Qin Yushuan? Diam. Namaku berani kau sebut? Kamu bisa jadi bapak angkat sudah untung. Kamu level apa? Bisa tidur sama aku? Aku lawan kamu. Wang Jing, aku makan roti kuku setiap hari. Makan acar supaya kamu bisa hidup enak. Kamu malah. Sempa. Kerja 10 job belum cukup beli 1 tas pemberian Qin Shao. Jangan banyak bicara, mati saja. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu. Oja? Kalau begitu, kamu bisa lahir di keluarga kaya di kehidupan berikutnya. Banggan Qin Shao, banggan. Apa aku terlahir kembali dan jadi anak orang kaya? Ini surga? Tak kusangka, aku Qin Wu jadi pecundang 30 tahun. Ada hari dipanggil Da Xiao. Kamu Wang Jing, dia lebih muda beberapa tahun. Sepertinya Wang Jing 5 tahun lalu. Apa? Bukan hanya pinjam tubuh, tapi kembali ke 5 tahun lalu. Lalu, aku siapa? Qin Shao, bercanda lagi ya? Tentu saja kamu adalah putra tertua keluarga Qin. Qin Haonan. Aku jadi putra tertua grup Yu Chuang, paman dari musuhku. Da Xiao. Aku benar-benar Qin Da Xiao. Qin Yushuan, tunggu saja. Qin Shao, kenapa kamu kesini? Aku cari kamu susah payah. Bagus Wang Jing, hidup sebelumnya kamu bunuh aku. Tak menyangkakan, sekarang kamu di tanganku. Kenapa aku cari kamu yang imut begini? Aku cuma mau beli tas, kamu saja tidak bisa belikan. Kamu benar-benar tidak berguna. Barang apa yang kamu beli ini? Beli di Pinduoduo dengan harga 9,9 yuan gratis ongkir ya? Bukannya kamu selalu ingin naik ranjang si anak kaya? Hari ini aku kasih kamu kesempatan itu. Ingat, mulai hari ini. Aku mau kamu seperti anjing, siap dipanggil kapan saja. Tuan muda, Anda salah paham. Salah paham? Salah paham apaan? Ingat wajahmu yang menjijikan hari ini. Jangan, Tuan muda. Jangan. Katanya si pecundang itu bikin perusahaan game buat saingin kamu. Kamu mau gimana? Sampah yang dia buat ini pantas saingin aku? Nyonya, tidak baik. Nayonya. Panik apa? Tidak tahu aturan. Tuan muda sudah dengan Nona Wang Jing. Apa? Dia belum mati? Kok, pacar kecilmu kena masalah, kamu jadi sedih? Apa yang kamu omongin? Wang Jing adalah orangku. Kalau dia berani sentuh orangku, itu sama saja tampar mukaku. Eyo, temui Qin Haonan. Penampilanmu hari ini sangat tidak memuaskan. Tapi kali ini aku maafkan kamu. Qin Haonan. Qin Haonan, berani sekali kamu. Aku tidak selemah pemilik aslinya. Sebagai pewaris utama keluarga Qin. Padahal memegang kekuasaan. Tapi diracuni oleh keponakan yang tidak tahu terima kasih sampai tewas, sia-sia kehilangan nyawa. Karena aku punya kesempatan untuk mengulang. Maka aku akan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Qin Haonan, kamu cari mati. Panggil aku apa? Qin Haonan, kamu berani pukul aku? Menghukummu itu wajar. Panggil aku apa? Paman. Kalau tahu syukur. Selama aku masih hidup, aku bisa mendidikmu. Aku tidak keberatan menggantikan kakakku yang sudah meninggal untuk menghukummu. Mengerti? Aku ingat kamu punya perusahaan game juga. Bagus. Kebetulan aku akan mengalahkanmu di bidang yang paling kamu banggakan. Baik, Qin Haonan. Kamu tunggu saja. Aku akan lapor ke kakek. Tunggu ya. Silakan, kapan saja. Wang Jing. Berkemas, kita pergi ke perusahaan. Baik. Kapan game perusahaan bisa diluncurkan? Lapor Tuan Qin, game sudah selesai dikembangkan. Siap online kapan saja. Tambahkan 10 juta lagi untuk promosi. Pastikan semua orang memperhatikan. Dan harus diluncurkan bersamaan dengan perusahaan game Qin Yushuan. 10 juta.
Apa 10 juta itu banyak? Aku akan segera mengurusnya. Qin Shao, bisakah Anda ceritakan? Saat game Shuang Wangse baru diluncurkan, top up mencapai 200 juta. Qin Shao, untuk game yang dikembangkan keponakan Anda, Yu Xuan. Omsetnya hanya 2 juta, bagaimana pendapat Anda? Ini semua masalah kemampuan. Orang tak berguna, beri uang berapapun tetap tak ada hasilnya. Qin Haonan. Jangan syuting lagi, pergi semua. Qin Haonan, penjualan gameku. Hanya 2 juta, apa kau yang mengatur di belakang? Semua investorku beralih ke kamu. Qin Haonan, Baru diajari aturan sudah lupa ya? aku beritahu kamu. Meski penjualanmu mencapai 200 juta, perusahaanmu ini cuma bengkel kecil. Aku sudah putus semua pasokan bahannya. Tanggila kebangkrutanmu. Urusanku tak perlu kau khawatirkan. Lebih baik urus persiapan terakhirmu. Pergi. Qin Shao, gawat, banyak pengacau datang. Bos jahat, may nahon hai karyawan, may motong hai. Kau akan kena azab. Gadis ini cantik, ikut aku saja. Ikut aku saja. Aku bisa memberimu hidup enak, sayang. Qin Shao, aku sudah telepon polisi. Telepon polisi. Telepon polisi buat apa? Kau memang menahan gaji mereka. Tapi melihat bengkel kecilmu ini, aku akan berbaik hati membeli perusahaanmu. Mengingat kita masih keluarga. Aku ganti rugi 1 yuan. Kontrakmu ini. Salah tanda tangan. Berkanda ya? Tuan Yushan, gawat, bahan yang kita beli bermasalah. Semua datang menagih utang. Apa? Mengingat kita keluarga, perusahaan ini akan kubantu ambil alih. Menguruskan kekacauan yang kau buat. Qin Haonan. Berani kau menipuku. Aku ini pembuat game mobile, buat apa beli suku cadang game dengan harga mahal? Qin Haonan. Aku beritahu kau. Perusahaan ini akan kuambil kembali cepat atau lambat. Minggir. Dasar apa? Duduklah di tempat yang semestinya. Kakak tertua Yushuan adalah keponakanmu sendiri. Kau mengandalkan status sebagai orang tua, mengintimidasi orang. Kau siapa lagi? Dia adalah wakil direktur perusahaan, Sanda Sheng. Sudah belasan tahun di samping kakek, kau tidak kenal. Wakil Sanya. Sebagai wakil direktur, terus mengingatkanmu. Si sampah seperti kau juga tidak akan dapat hak waris keluarga Qin. Semakin sering ku minta sekarang, ketika Tuan Yushuan menjadi kepala keluarga nanti, semakin banyak keuntungan yang akan kudapat. Wakil Sanya. Masih ingatkan. Wakil San, kau bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Kau cuma anjing tua yang kami pelihara. Berani kau memukulku. Majikan memukul anjing perlu lihat waktu. Kau memukulku sama saja dengan menampar wajah direktur. Tidak takut direktur menghukummu. Silakan saja laporkan. Lihat apakah ayahku akan membela seekor anjing tua. Dan menyakiti anak kandungnya sendiri. Kalau masih menggonggong, lain kali yang kupatahkan adalah kakimu. Pergi. Ribut apa lagi? Kekek. Aduh. Kesehatanmu baik-baik saja kan? Belum mati, kakek, kau harus membelaku. Paman mengambil semua investorku. Game macam apa itu? Penjualannya cuma 2 juta. Tidak usah dilanjutkan. Hari ini memanggil kalian untuk urusan lain. Aku ingin menyerahkan bisnis investasi perusahaan kepada salah satu dari kalian berdua untuk dikelola. Kakek, aku sudah di perusahaan sejak remaja. Aku sangat menguasai bisnis perusahaan. Serahkan proyek departemen investasi padaku. Aku pasti bisa melipat gandakan keuntungan perusahaan. Ja suamiku. Yushuan ini memang berbakat. Serahkan urusan investasi padanya, paling aman. Aku rasa belum tentu. Haonan, kamu juga ingin bersaing untuk posisi direktur investasi? Suamiku, mana mungkin. Meski dia jago makan minum dan bersenang-senang, tapi urusan investasi, dia sama sekali tidak paham. Benar kakek, biarkan paman di rumah saja. Keluarga kita tidak kekurangan. Satu pengangguran lagi. Serahkan proyek investasi utama padaku. Jika aku jadi direktur investasi ini,
Aku pasti akan berinvestasi di saham sekuritas dulu. Pasti akan membuat seluruh perusahaan berkembang pesat. Qin Yushuan, kamu benar-benar sampah. Kamu sekarang berinvestasi di perusahaan sekuritas. Haunan, maksudmu? Sekarang tidak cocok untuk berinvestasi di sekuritas? Dalam jangka panjang, saham sekuritas memberikan keuntungan tinggi. Tapi belakangan ini sekuritas sedang dalam masa sulit. Ditambah negara mengeluarkan peraturan baru yang membatasi perkembangan industri. Jika sekarang berinvestasi di perusahaan sekuritas, semuanya akan sia-sia. Lalu menurutmu industri apa yang harus diinvestasikan? Industri internet yang sedang berkembang. Analisis yang masuk akal. Sepertinya sudah waktunya kalian tampil untuk membantu perusahaan. Aku memutuskan menyerahkan semua bisnis investasi perusahaan padamu. Aku sudah lama tidak terlibat dengan perusahaan. Harap kamu kirim seseorang untuk membantuku. Ini mudah, butuh siapa saja, kamu tinggal bilang. Aku rasa wakil direktur San cukup bagus. Direktur, aku. Bukankah wakil direktur San baru saja bilang, dia yang paling senior di perusahaan? Dan karyawan lama yang tidak tergantikan? Direktur, aku tidak. Bosan? Mulai sekarang kamu harus bekerja keras. Baik, masalah ini sudah diputuskan. Sesanya kalian bicarakan. Wakil direktur San, mulai hari ini. Kamu bersihkan toilet, cuci kaos kaki, dan pel lantai untukku. Qin Yushuan, ambilkan aku segelas teh. Aku harus ambilkanmu segelas teh, dasar anak kecil. Apa kamu tidak tahu namamu sendiri? Cepat, jangan buat aku mengulang. Apa? Aku tidak dengar. Kamu tunggu saja. Qin Haunan, aku orang lama di sisi direktur. Jangan pikir karena kamu jadi direktur investasi, bisa senaknya menghinaku. Aku memang menghinamu. Sekarang aku beri dua pilihan. Pertama, ambil uang dan kerja. Kedua, pergi. Kamu sengaja menargetkan aku ya? Wakil Presiden San, kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Wang Jing, kamu nanti pergi ke perusahaan. Beli semua modal kerja perusahaan yang ada sekarang. Menjadi saham internet. Menjadi. Tapi prospek industri baru internet belum jelas. Apakah tidak terlalu berisiko jika semua modal kerja dimasukkan? Baik, aku akan segera lakukan. Aku kasih tahu kamu. Kedepannya asal kamu nurut saja. Aku pasti jamin kamu bisa jadi orang teratas. Ngerti? Cepat lakukan. Oh iya. Malam ini, pakai baju seksi untuk melayaniku. Baik. Tuan muda. Wanita ini semalam benar-benar aktif ya, lumayan bisa melayani. Berhenti. Ini apa semuanya? Ini perhiasan kesukaan Nyonya. Batu permata ini bagus. Bawa batu permata ini untuk Dimireba. Katanya Nona Reba kulitnya putih cantik. Pasti cocok pakai batu permata. Tapi ini perhiasan kesukaan Nyonya, Tuan yang memberikannya. Harganya sangat mahal, Nyonya sangat menyukainya. Tidak tega memakainya, lebih baik diberikan ke orang lain. Keluarkan semua perhiasan lainnya, berikan ke para sosialita. Pergilah. Lambat laun akan kubunuh dia. Saat investasi sahamnya rugi, kita ambil alih perusahaan. Iya, kemarin dia terlalu sombong. Kamu lagi-lagi bisikan ke telinga kakekku. Biar dia dapat uang sebanyak apapun, tetap tidak dapat hak waris. Baik. Tidak dapat apa? Rebut apa? Qin Haunan, kenapa kamu di sini? Memang tempat ini tidak boleh datang? Qin Haunan, jangan keterlaluan. Kemarin kebetulan untung, kali ini akan kuhabiskan modalmu. Qin Haunan. Aku takut sekali dengan omongan Ibu Tiri. Kamu tidak tahu malu. Qin Haunan, lepaskan aku. Kamu dan nenek tirimu masih ada hubungan boleh. Aku dan ibuku tiri mesra sedikit kenapa? Qin Haunan, kalau hal ini sampai diketahui orang lain, aku buat kamu mati tanpa kuburan. Qin Haunan, kamu cari mati. Tuan muda, tugas yang Anda berikan sudah saya selesaikan. Wang Jing. Apa yang kamu lakukan, Tuan Yushuan? Tolong jauhi aku sekarang sudah. Wanita dari pamanmu Qin Haunan. Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
Kapan kamu menjadi miliknya? Kami dipaksa, Kon. Jangan terus menggangguku. Kamu ini, lupa dulu bagaimana merayuku? Tuan Qin Yushuan lebih macho darimu. Kamu meninggalkanku. Bicara yang baik, kita tidak pernah memulai apapun. Selalu hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku akan menghancurkanmu suatu saat nanti. Memecatmu dan membuatmu tidur di selokan. Tuan muda, jangan tertipu olehnya. Aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku sebelumnya. Pertamamu adalah milikku. Aku tidak akan tertipu oleh orang ini. CIH, kalian berdua. Harus aku ajari sopan santun, ya? Qin Haonan, lepaskan aku. Kakek tidak akan membiarkanmu lolos. Aku ingin lihat apakah yang kamu katakan benar. Qin Haonan. Mirbut Wanataku, Mirbut Pekerjangku, Mirbut Investorku. Untuk melawanmu, apa perlu aku merebut? Tuan muda, ketua datang. Yushuan, kali ini aku maafkanmu. Lain kali kamu akan kena batunya. Berisik-berisik, tidak pantas. Kekek. Qin Haonan gila, ada apa? Ayah, Yushuan tidak mengerti. Aku harus mengajarinya sopan santun. Mengajar sopan santun juga harus ada caranya, berisik seperti ini. Tidak pantas. Mengerti, ayah? Ngomong-ngomong, ada apa Anda mencari saya? Hari ini mood bagus, ayo main biliar. Kalian berdua juga, jangan saling menyalahkan. Ayo kita selesaikan di ruang biliar. Orang beradab menyelesaikan masalah dengan cara beradab. Aku dengar dari Liang Ru. Kamu membeli saham internet senilai 1 miliar dari divisi investasi. Apa? Semua dibelikan saham internet? Kakek, saham internet sekarang sangat tidak stabil. Pasti rugi. Kudengar pagi ini 1 miliar mata uang virtual itu seketika merosot menjadi 1 miliar. Seketika kehilangan 900 juta. Sayang. Lebih baik kita serahkan urusan investasi ini kepada Yushuan. Pertama mengambil posisi direkturku, lalu menggerogoti kekuasaanku. Perlahan mencabut hak warisku. Langkah yang bagus. Jangan asal tuduh. Hanya dalam beberapa hari, perusahaan rugi 900 juta. Hanya memintamu menyerahkan posisi direktur. Sudah sangat bermurah hati padamu. Benar, Haonan, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau kalian semua pikir investasiku akan merugi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Saat tepat pukul 10, sahamku akan melonjak 10 kali lipat. Haonan, aku tahu kau tidak rela. Tapi kemampuanmu terbatas, terus ikut campur urusan perusahaan. Hanya akan menghancurkan perusahaan. Mengurus perusahaan sendiri disebut ikut campur? Ibu tiri ini ada masalah di otak ya? Sekali lagi kutanya. Berani taruhan? Baiklah. Ketakan, Tarahan APA? Jika aku kalah, aku tidak hanya akan menyerahkan posisi direktur, tapi juga secara sukarela melepas hak waris. Baiklah. Jika kamu menang, aku akan memberimu perusahaan hiburan ekonomi milikku. Dan kedepannya akan membungkuk memberi jalan saat bertemu. Baiklah. Sepakat. Qin Haonan. Bagaimana kalau kita gunakan 10 menit ini untuk bertaruh? Boleh. Qin Haonan. Jika aku jadi kamu, aku akan segera jual saham itu. Beberapa menit saja. Bisa dapat 10 miliar. Kenapa harus aku jual? Sampai sekarang masih keras kepala. 10 miliar bisa kau dapatkan? Jangan marah dong. Haonan, ayahmu memang kondisi kesehatannya tidak baik. Kau harus membuatnya marah sampai sakit. Tuan muda, Tuan benar-benar marah. Bagaimana kalau kau mengalah dan minta maaf dulu? Kau juga tidak percaya padaku? Anak durhaka. Mulai sekarang, kau keluar dari perusahaan. Kedepannya tidak boleh ikut campur urusan apapun. Qin Haonan. Dengar enggak? Oke, waktunya sudah habis. Apa? Saham internet naik 20 kali lipat? Tuan muda, Anda benar-benar mendapat untung 10 miliar. Sangat mudah, asal pakai otak pasti menang. Kamu bohong padaku ya? Apa ini perintah Qin Haonan? Bicara. Tuan Yushuan, saya bicara yang sebenarnya. Anda bisa cek berita, cek kejadian ini.
Sekarang sudah viral di seluruh internet. Apa yang sebenarnya terjadi? Saham internet kemarin bukan anjlok? Kenapa sekarang bisa naik 10 kali lipat? Tiba-tiba ada kabar, kami juga tidak tahu penyebab pastinya. Cepat periksa, laporkan padaku segera setelah tahu. Apa perusahaan tahu saham internet akan melonjak? Lapor, Ketua, kami sedang menyelidiki penyebabnya. Selain itu, dampaknya terlalu besar. Para eksekutif perusahaan sudah menuju ke rumah Anda. Oh, aku mengerti. Haunan, kamu benar-benar hanya butuh 10 menit? Untung 10 miliar? Ini mustahil. Tidak ada yang aneh, kebanyakan orang berpikiran pendek. Kesempatan untung ada di depan mata tapi tidak terlihat di dunia investasi. 10 menit untung 10 miliar bukan hal sulit. Aku tidak percaya. Meski untung, bukan orang sepertimu yang bisa mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu saham internet pasti naik? Keponakan, tidak semua orang sebodoh kamu. Haunan, jangan berbelit-belit. Kami sudah tidak sabar. Iya, cepat katakan. Bagaimana kamu tahu saham internet akan melonjak? Tentu aku tidak bisa bilang, ini karena ingatan masa lalu. Bilang pun kalian tidak percaya, harus cari alasan yang bagus. Paisil, kurasa kamu cuma beruntung. Haunan, apa untungmu kali ini cuma tebakan? Sudah, kita satu keluarga, tidak perlu terlalu jelas. Aku cuma memperkirakan, internet adalah industri yang berkembang. Meski sebelumnya fluktuatif, tapi pasti akan bangkit. Baru saja ada berita, itu benar. Meski begitu, terlalu berisiko, kalau ada masalah, bisa membuat seluruh keluarga Qin ikut sial. Peluang menang kalah, aku sudah tahu. Menurutku, ibu tiri cukup jadi burung kenari, urusan perusahaan. Jangan ikut campur. Keponakan, kamu harus menepati janji taruhanmu kan? Perusahaan hiburan manajemenmu bernama Huatian Entertainment ya? Namanya aku suka. Kapan mau menyerahkannya padaku? Aonanja, Yushuan baru saja bercanda denganmu. Perusahaan bernilai ratusan juta, mana bisa dijadikan taruhan? Bercanda. Kayaknya mau ingkar janji deh, sang penerus. Aku bisa dapat 10 miliar dalam 10 menit, dia bisa? Siapa yang lebih cocok jadi penerus untuk sebuah perusahaan hiburan? Masih belum jelas ya? Hak waris itu penting, kalian berdua jangan bertengkar karena hal ini. Kakek masih belum mau menetapkan penerus di hatinya. Aku tidak bisa menandingi Qin Yushuan. Kalau dia tidak memberikan hak waris, aku akan mengambilnya sendiri. Baik, mari kita akhiri sampai di sini. Liang Ru, bawa Yushuan ke perusahaan untuk serah terima. Cepat serahkan Huatian Entertainment ke Haunan. Kakek, itu kan perusahaan saya. Keluarga Qin harus menerima kekalahan, cepat pergi. Dengar kata kakek, ayo pergi. Haunan, investasimu kali ini sangat kuhargai. Tapi uang 10 miliar yang kamu dapat harus diserahkan ke perusahaan. Tuan, ini kan semua hasil investasi Tuan muda. Ayah, uang ini semua diambil ayah. Kamu mau tahu alasannya? Aku tebak kalau para investor tahu. Anak orang kaya sampah seperti aku bisa dapat 10 miliar. Mereka pasti akan berusaha membunuhku. Nanti hari aku keluar bisa jadi hari kematianku. Benar. Para investor ini semuanya bajingan. Untuk mengalahkan lawan, segala cara kotor bisa mereka lakukan. Jadi aku punya ide. Aku bilang keluar kalau aku bisa dapat 10 miliar. Karena ada orang hebat yang membimbing di belakang. Aku hanya pelaksananya saja, sedangkan orang hebat itu. Sebut saja Tuan Gu. Bagus, ini bisa mengalihkan perhatian mereka. Bisa menjamin keamanan sekaligus fokus cari uang. Itu maksudku. Aku yang akan bantu menyebarkan kabar ini. Oh ayah, baru dengar rekamanmu, kamu ingin memperebutkan hak waris? Hal seperti ini tergantung kemampuan masing-masing. Lihat caramu menghasilkan uang sekarang. Memang punya kemampuan untuk mewarisi keluarga. Tapi kemampuan saja tidak cukup. Maksudmu? Setiap keluarga besar yang ingin menjadi penerus. Harus ada cara, sekarang kamu kurang satu sekutu kuat. Kebetulan aku sudah menemukan satu untukmu. Kakek dari keluarga He sudah tua, ingin mencari untuk cucu perempuannya. He Zhao Zhao mencari calon menantu yang ideal. Bagaimana menurutmu? Aku tidak punya masalah dengan hal seperti ini. Tapi ini kan urusan pernikahan besar. Kamu tidak ingin bertemu dengan He Zhao Zhao? Untuk membangun hubungan? Pernikahan itu pada dasarnya urusan kepentingan.
Aku memilih untuk tidak berpendapat. Bagus, ini baru anakku Qin Wende. Masalah ini sudah diputuskan. Ada apa? Selamat, Tuan Muda dapat dukungan dari luar. Langkah lebih dekat menjadi penerus keluarga Qin. Kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga He itu besar. Hanya saja generasi baru ini tidak punya pemimpin. Si tua itu hanya ingin memanfaatkanku untuk menelan habis harta keluarga He. Lalu membuat Qin Yusuan mewarisi perusahaan. Di matanya, penerus hanya Qin Yusuan. Mengapa Tuan begitu memihak Tuan Muda Yusuan? Ayah Yusuan, yaitu kakakku yang sudah meninggal. Dia adalah anak favorit si tua itu. Ibu kakakku waktu itu meninggal saat melahirkan. Lalu si tua ini menikahi ibuku. Saat kakakku menikah dan punya anak, ibuku meninggal secara misterius. Jadi aku dan ibuku di matanya hanya alat. Penerus sejati di hatinya hanya Qin Yusuan. Ternyata ada banyak cerita di balik ini. Hal-hal ini tidak pernah kudengar dari orang lain. Di kehidupan sebelumnya, Qin Wende juga menyembunyikannya dari puluhan tahun. Baru terungkap sebelum dia meninggal. Bagaimana kamu bisa tahu? Aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Saat ibuku sakit parah, karena campur tangan kakakku, seluruh keluarga tidak ada yang memanggilkan dokter untuknya. Sangat menyedihkan. Bahkan sampai segitunya, aku hanya tahu, Liang Ru diperkenalkan ke Tuan oleh Tuan Muda Yusuan. Tak disangka beberapa hari kemudian, dia jadi tunangan Tuan. Bukan cuma diperkenalkan. Liang Ru adalah mantan pacar Qin Yusuan. Ternyata ada hubungan seperti ini, pantas dia sangat membantunya. Si tua itu, rencananya membuatku menelan harta keluarga He dulu. Lalu membuat Qin Yusuan jadi ahli waris resmi. Hitungannya, suaranya sangat keras. Lalu, Tuan Muda, mengapa kamu setuju dengan pernikahan politik ini? Kamu cemburu? Tidak. Aku beritahu kamu, kamu hanya hewan peliharaan yang aku pelihara. Kamu tidak berhak cemburu, apalagi marah. Ya, Tuan Muda, aku salah. Aku sedang sangat marah. Bantu aku tenangkan diri. Baik. Tuan Muda, Huasing Entertainment adalah pemimpin industri. Setiap tahun mentransfer sejumlah besar uang kepada Tuan Yusuan. Wakil presiden baru bernama Yoyun. Dia dikenal sebagai wanita tangguh. Dia juga orangnya Tuan Yusuan. Aku beritahu kamu, sekarang seluruh perusahaan, termasuk Yoyun, adalah orangku. Maaf, Tuan, aku salah bicara. Jangan sampai aku dengar ini lagi. Baik, Tuan. Ayo, temui bos Yo itu. Liang Ru juga ada di sini. Kenapa direktur bisa begitu bodoh? Bahkan menyerahkan Huatian Entertainment kepada Qin Haonan. Dia terkenal tidak berguna. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang menyangka. Dia menghasilkan 10 miliar melalui internet. Kudengar dia sangat tidak mampu. Prestasi gemilang seperti ini, tidak mungkin dia yang melakukannya. Orang tidak berguna seperti itu, mana mungkin menghasilkan 10 miliar sendiri. Konon dia dibimbing oleh Tuan Gu. Tuan Gu. Oh, Vegetu. Oja, Nyonya Liang, Anda memanggil saya kali ini. Ada perintah apa? Qin Haonan akan segera mengambil alih Huatian Entertainment. Anda adalah wakil presiden perusahaan, saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Tenang, Nyonya, saya sudah bertahun-tahun di Huatian Entertainment. Saya juga tidak ingin Huatian Entertainment jatuh ke tangan orang tidak berguna seperti itu. Saya pasti akan membuatnya menyerahkan kekuasaan lebih awal. Sayang sekali. Kalian kecewa. Qin Haonan, kenapa kamu datang? Keponakanku menyerahkan perusahaan kepadaku. Tentu saja aku datang untuk membangun perusahaan. Apa yang kami bicarakan tadi, kamu dengar. Yang perlu didengar, aku dengar. Aku tidak menyangka. Biasanya begitu sopan kepada ibu tiri. Di balik punggung ingin menjebakku. Qin Haonan, Nyonya Liang adalah seniormu. Apa yang kamu lakukan? Wah, ada orang di sini. Aku Yoyun, wakil direktur Huatian Entertainment. Kamu lihat apa? Aku cuma lihat wakil direktur Huatian Entertainment. Boleh lihat dulu postur tubuhnya? Kamu. Kamu tahu perusahaan ini sekarang milikku? Tahu? Kalau kamu tahu perusahaan ini milikku, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Aku? Karena kamu sudah tahu perusahaan ini milikku, lebih baik kamu singkirkan niat-niat kecilmu itu. Bantulah aku dengan baik. Aku mengerti. Wang Jing. Apa masih diam saja? Cepat minta wakil direktur Yo tunjukkan perusahaan padamu. Mulai sekarang, kamu yang urus. Baik, wakil direktur Yo, ayo pergi. Qin Haonan ini dulu kan sampah. Kok sekarang jadi sekejam ini? Aku berdiri di depannya saja hampir tidak bisa bernapas. Ada masalah lagi?
Tidak ada. Tante, mau kemana? Tante, mau kemana? Aku janji tidak akan cerita ke orang lain. Qin Haonan, tenang dulu. Ini kan perusahaan, kalau Yoyun tahu, dia pasti akan bilang ke ayahmu. Lebih seru di kantor daripada di rumah sama si tua itu, kan? Aku ini tunangan ayahmu, kamu keterlaluan. Yang paling seru masih di belakang. Qin Haonan, jangan macam-macam. Ayahmu tahu, kamu mati. Kalau begitu tante jangan berisik, jangan sampai didengar orang. Kalian. Kamu masuk buat apa? Aku mau antar dokumen. Keluar. Nyonya, kamu baik-baik saja. Kamu tidak dengar aku bilang? Pergi. Tapi aku baru lihat kalian. Kenapa? Aku lagi pijat tante, tidak boleh? Nyonya. Urusan kita berdua, lebih baik tidak usah diketahui orang lain. Wakil Direktur Yo, aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu saja. Wakil Direktur Yo, aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu saja. Baiklah, aku akan menunggu di depan pintu. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Sekarang baik, tidak ada yang mengganggu kita lagi. Qin Haonan, jangan macam-macam ya. Yoyun ada di luar. Makanya kamu harus lebih pelan lagi. Jangan sampai dia dengar. Kalau dia masuk lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Mama muda. Lain kali pakai baju yang lebih sedikit ya. Kamu tidak menggangguku. Aku belum gila sampai harus bersama mamaku muda di kantor. Kamu main-main denganku? Ada apa? Nyonya. Diam saja apa? Masuk. Kamu cari aku untuk apa? Harus panggil apa? Presiden Direktur. Barusan kamu lihat apa? Aku cuma karyawan, urusan kalangan konglomerat seperti kalian tidak aku pahami. Dan tidak ingin ikut campur. Cepat sekali menyerah padaku. Katanya kamu bukan tangan kanan Qin Yushuan? Aku cuma bekerja. Siapa yang bayar aku? Aku jadi tangan kanannya. Wanita pintar. Aku harap kamu tetap pintar seperti ini. Ja? Mau kemana? Aku mau mengantar dokumen ke Sekretaris Wang. Jangan buru-buru, kita urus yang penting dulu. Tak disangka wakil direktur Yo kakinya cukup panjang. Nanti ke kantorku, lembur sedikit. Tolong jaga sopan santun. Kalau wakil direktur Yo tidak mau. Mari kita bicara yang penting dulu. Yang penting, Perusahaan kami fokus pada promosi artis. Mau tanya wakil direktur Yo. Ada rekomendasi artis? ada, perusahaan baru saja merekrut 5 gadis untuk audisi. Perusahaan berencana fokus pada 1 orang, Presiden Direktur mau ketemu semuanya. Kasih aku datanya. Data di sini mana? Ada 2 gadis yang jadi fokus perusahaan. 1 tipe polos, cocok untuk drama sekolah. 1 lagi tipe seksi, bentuk tubuhnya sangat bagus. Dan karakternya juga sangat fleksibel. Ternyata Wakil Presiden Yo suka tipe wanita dewasa. Jalur aktingnya lebih luas. Dalam waktu singkat, imbalan untuk perusahaan juga lebih tinggi. Berdasarkan ingatan masa lalu, drama sekolah akan booming berikutnya. Pemeran utamanya sepertinya gadis di foto ini. Ayo dorong dia. Dia saja. Dia, tapi kalau dia yang didorong, perusahaan tidak dapat imbalan apapun. Bicaralah lagi setelah kamu duduk di posisi ini. Saya butuh penjelasan untuk hal ini. Kamu sedang menantang saya? Sebagai wakil presiden perusahaan, saya berhak menanyakan hal-hal terkait pekerjaan. Mulai sekarang, kamu tidak punya hak itu. Kamu mau mencabut hak saya? Kamu terlalu otoriter. Saya memang otoriter dalam bekerja. Kalau tidak tahan, kamu bisa pergi. Waktu saya tidak banyak. Saya beri kamu 3 detik, tinggal atau pergi. Kamu yang memutuskan. 321. Saya memilih tinggal. Wakil Presiden Yo memang wanita pintar. Saya akan langsung menghabiskan 100 juta untuk mempromosikan idol wanita bertipe polos. Tapi saya tetap mempertahankan pendapat saya. Hanya tipe seksi yang bisa memberi imbalan lebih tinggi untuk perusahaan. Kalau Wakil Presiden Yo begitu yakin dengan penilaiannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh jumlah fans 5 juta. Kalau saya kalah, saya tidak akan ikut campur lagi dalam urusan perusahaan. Kalau kamu kalah, gantikan Sekretaris Wang Jing. Menjadi sekretaris pribadi saya sehari semalam. Baik, saya setuju. Wakil Presiden Yo,
Sekretaris pribadi termasuk urusan fisiologis, loh. Tapi saya tidak merasa akan kalah. Benarkah? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Berita bom, Huatian Entertainment menghabiskan 100 juta untuk mempromosikan idol wanita Yeshuang. Yeshuang akan masuk acara reality show besok. Beritanya cepat sekali keluar. Ternyata Yoyun tidak hanya cantik, tapi juga sangat kompeten. Benar, tapi idol wanita biasa seperti ini. Langsung diinvestasikan 100 juta, tidak terlalu berisiko? Risiko adalah sifat alami pria. 100 juta saja, saya masih mampu menanggung kerugiannya. Baru bergabung dengan perusahaan, langsung investasi 100 juta. Apakah ingin meningkatkan peluang memperebutkan hak waris? Orang tua itu tidak memberi saya hak waris, saya harus merebutnya sendiri. Proyek yang saya kerjakan semakin sukses. Nanti saat ada hak waris akan lebih mudah. Lebih percaya diri. Tapi meski begitu, kamu tidak perlu bertaruh dengan Yoyun. Apa sekretaris seperti aku sudah tidak memuaskanmu? Tidakkah kamu merasa wanita kuat yang sulit diatur seperti dia lebih menantang daripada sekretaris kecil sepertimu? Tapi aku juga bisa menjadi wanita seperti itu. Wakil Direktur Yo baru saja berpisah sudah merindukanku. Baik, kamu atur sutradara di ruang VIP saja. Hanya seorang sutradara biasa, perlukah kamu menemui langsung? Ingin merebut hak waris tidak hanya butuh kemampuan, tapi juga jaringan. Ini kesempatan terbaik. Boskin, acara variety show ini sangat berterima kasih padamu. Bisa menyumbang 100 juta untuk idol, Boskin berterima kasih. Saya menghormatimu dengan segelas. Kalau bisa membuat idol perusahaan kita terkenal, aku masih punya 50 juta bayaran. Tentu. Maaf, kami terlambat. Boskin, pimpinan yang baik. Pimpinan, perkenalkan. Kedua ini adalah artis wanita perusahaan kami. Yang ini bernama Yeshuang. Yang ini bernama Zhao Rui. Jalur akting Nona Zhao Rui sangat luas. Sutradara Lee, kalau ada peran yang cocok, bisa lebih mempertimbangkannya. Pasti. Aku baru mengambil alih perusahaan, Dewi Polos Yeshuang. Lebih baik melihat langsung daripada mendengar. Bos Chin terlalu memuji. Aku tidak berlebihan. Di kehidupan sebelumnya kamu adalah Dewi impianku. Tak menyangka bisa bertemu langsung di kehidupan ini. Boskin, aku artis perusahaanmu Zhao Rui. Panggil saja aku Swear. Eyo Bos Chin. Aku menghormatimu dengan segelas. Sepertinya Zhao Rui dan Wakil Direktur Yo Akuria. Tidak juga. Aku hari ini jelas mengundang Yeshuang. Kenapa Wakil Direktur Yo membawa Zhao Rui juga? Maaf, sebentar lagi ada rapat. Kami permisi dulu. Sudah lama dengar kinhaunan ini playback. Sekarang lihat memang tidak sopan. Baru ketemu sudah melototi orang. Nona Ye diam sawan kapain. Cepat, bersulap untuk Boskin. Kali ini, terima kasih banyak kepada Boskin yang telah menyediakan dana 100 juta. Nona Ye, jangan-jangan tidak suka dengan gelas saya? Tidak. Nona Yeshuang sangat cantik. Saya juga terpesona. Saya pasti akan melakukan Anda dengan baik. Dalam 3 hari, Anda akan terkenal di seluruh negeri. Terima kasih, pimpinan. HMPH terlihat polos, tapi sebenarnya sangat menggoda. Baru ketemu sudah bisa menarik perhatian si anak orang kaya, HMPH. Sepertinya semua sangat menyukai Nona Yeshuang ya. Gadis cantik, pria pasti suka. Kalau begitu, Nona Yeshuang harus menemani Boskin minum beberapa gelas. Saya punya pertanyaan untuk Boskin. Nona Ye, Anda bisa bicara langsung. Di perusahaan kami banyak gadis berpengalaman. Mengapa Anda memilih saya? Bagaimana jika saya bilang hanya ingin melihat kecantikan Nona Ye? Boskin, yang berkanda. Anda tinggal telepon, artis papan atas langsung datang. Pergi pun bisa. Anda tidak mungkin berinvestasi karena saya. Iya. Boskin, yang berkonda. Sutradara Lee juga pikir saya bercanda. Hahaha. Kalau begitu saya tidak bercanda, banyak ahli di industri ini. Mereka pikir gadis seksi dan panas adalah arus utama. Lama-lama, penonton pasti bosan. Menurut saya, seperti Yeshuang. Tipe gadis poloslah yang akan menguasai pasar di masa depan. Jadi, Yeshuang, dalam 3 hari. Penggemarmu akan lebih dari 5 juta. 5 juta penggemar. Anda tidak percaya diri atau tidak percaya perusahaan? Saya percaya perusahaan dan pimpinan. Saya bersulang lagi untuk Boskin.
Boskin, terima kasih banyak telah mengeluarkan 100 juta untuk debut Yeshuang. Juga menambah warna baru untuk perusahaan kami. Ayo, terima kasih Boskin. Saya juga bersulang untuk Anda. Nona Ye, Boskin sangat mendukung Anda. Cepat minum gelas silang. Baiklah. Tuan Qin, saya orang biasa yang baru debut. Benarkah bisa dapat 5 juta penggemar dalam 3 hari? Saya percaya. Bagaimana kalau kita buat perjanjian taruhan? Terahan. Jika dalam 3 hari pengikutmu tidak mencapai 5.000, saya tidak akan mengambil bayaran apapun. Bahkan akan memberikanmu sumber daya gratis selama 10 tahun. Sebaliknya, jika setelah 3 hari pengikutmu melebihi 5.000, kamu harus menandatangani kontrak 15 tahun dengan perusahaan, dengan pembagian 2 untukmu dan 8 untukku. Bagaimana menurutmu? Boskin ini, mau membuatku terikat mati di perusahaanmu ya? Itu juga kontrak kerja tanpa bayaran. Ini tergantung pada Nona Ye. Apakah berani bertaruh denganku? Baik, taruhan ini ku terima. Wang Jing, segera siapkan kontrak untuk ditandatangani Nona Ye. Siap, Presiden Direktur. Kalian tunggu sebentar, saya ke toilet dulu. Oh baiklah, baiklah. Apakah kamu benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan? Yoyun, kenapa masih di sini? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakek. Aku ini putri He. Penerus grup He. Dia malah menyuruhku menikah dengan... Yoyun, kamu kan sahabatku. Cepat ceritakan padaku, bagaimana dia sehari-hari? Dia sangat berbeda dengan kabar burung di perusahaan. Aura pemimpinnya sangat kuat. Aku sampai tidak berani bernapas saat dia bicara. Dia pemimpin? Kalau dia tidak kuat dan otoriter, seorang idol wanita biasa, bagaimana bisa dapat promosi 100 juta? Idol wanita itu didukungnya. Siapa di industri ini yang tidak tahu? Tipe polos seperti dia banyak sekali. Mudah gagal. Dia benar-benar sampah. Ada rencana lain? Aku harus membatalkan pertunangan ini. Kamu harus hati-hati. Dia itu berani melakukan apa saja. Aku khawatir dia tidak bisa menahan diri melihatmu. Jangan ngomong sembarangan. Aku pergi dulu. Wakil Presiden Yo. Kamu kenapa di sini? Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Bukankah kamu pergi dengan Zhaorui? Karena Anda tidak suka Zhaorui, saya membawanya pergi. Baru saja bertemu sahabatku. Bicara sebentar saja tidak boleh? Boleh saja. Tapi kenapa kamu membicarakan keburukanku? Aku tidak sengaja membicarakan keburukanmu. Chin Haonan, tolong jaga sikapmu. Chin Haonan. Kenapa? Wakil Direktur Yo tidak tega melepas aku pergi? Boleh juga, aku tinggal. Kita lakukan hal yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Chin Haonan, aku beritahu kamu. Taruhan kita pasti tidak akan kalah. Pasti. Apa yang kamu lihat tadi? Aku tidak melihat apa-apa. Boskin, kenapa lama sekali? Boskin, aku minum lagi untukmu. Mungkin hari ini cukup dulu. Aku sudah tidak kuat minum. Kalau begitu, aku antar kamu kembali ke hotel untuk istirahat. Nona Ye, malam ini kamu harus temani Tuan Qin dengan baik. Dunia konglomerat memang menyenangkan. Habiskan sedikit uang bisa dapat gadis cantik yang polos seperti ini. Tuan muda, nanti perlu aku datang? Tidak perlu, berikan saja kartu kamarnya. Baik, Nona Ye, malam ini serahkan padamu. Baik, aku mengerti. Ini pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini? Sebelumnya aku hanya orang biasa, tidak pantas bertemu dengan pimpinan perusahaan. Keluar untuk menghadiri acara minum seperti ini. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Aku jamin kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini lagi. Terima kasih, Boskin. Ah, gadis polos seperti ini rasanya memang berbeda.
Bos Chin, kamu sudah bangun? Kita tidur lagi sebentar. Baiklah. Siapa ini? Halo, Dengar, sekarang pulang ke rumah. belum pernah melihat ayah marah sebesar ini. Jangan-jangan Qin Yushuan dan Liang Rumai licik lagi? Baik, Bos Chin, ada APA? tidak apa-apa, aku pulang dulu. Nanti kamu pulang sendiri. Ini ada 3 juta. Chin Haonan. Kamu masih berani pulang? Kamu sudah mempermalukan keluarga Qin. Benar-benar. Sudahkah aku bilang, bicaralah dengan sopan kepada paman. Kamu pantas menjadi seniorku? Setelah malam ini, kamu akan diusir dari keluarga Qin. HMPH, aku sudah tahu. Lagi-lagi kamu yang merencanakan menjeratku, ya? Hah, aku yang menyakitimu? Jelas-jelas kamu sendiri yang cari masalah. Haonan, lepaskan Yushian. Kamu akan mencekiknya. Lepaskan Yushian. Paman dan keponakan berkelahi. Haonan, Yushuan kan masih lebih muda. Jangan terlalu serius dengannya. Ayah benar. Tapi hari ini bukan aku yang mulai. Qin Yushuan, hati-hati ya. Kalau kamu lebih dulu, maka akulah satu-satunya penerus keluarga Qin. Oh ya ayah, ada apa sih buru-buru memanggilku pulang? Ayo, aku perkenalkan. Ini adalah Chairman Grup He, Hirushan. Chairman He sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia bisnis. Kalian harus banyak belajar darinya. Ah, terlalu dipuji. Dan ini adalah putri sulung keluarga He. He Zhao Zhao, juga calon pasangan pernikahanmu. He Zhao Zhao, hai, senang bertemu. Zhao Zhao, jangan kurang ajar. Tidak apa, Pak He. Lagi pula Zhao Zhao akan jadi istriku. Harus lebih sabar menghadapi istri sendiri. Ngawur. Siapa bilang aku istri kamu? Jangan asal ngomong. Ayah, ada apa kamu mencari aku? Apa benar kamu menghabiskan 1 miliar untuk membungkus seorang idol wanita? Hei, ayah, ini cuma investasi kecil-kecilan. Kok ayah juga tertarik? Bodoh sekali. Cuma seorang wanita, kamu habiskan 1 miliar. Haonan, kamu bodoh. Kalau mau bisnis yang benar juga boleh. Ini MAH main-main. Sayang, jangan terlalu khawatir. Haonan kan belum berpengalaman kerja. Ayah juga sudah tahu dari dulu. Lehat layulannya. Wah, Ibu Tiri bicara pas banget. Ajarin dong. Ada orang anonim yang kasih barang-barang ini ke Hirushan. Coba lihat baik-baik, jelaskan. Cuma ini? Masalah kecil saja. Ayah, cuma beberapa foto, ngapain marah? Apa? Cuma beberapa foto? Tadinya kamu dikirim ke perusahaan hiburan. Untuk belajar dan berlatih, nak. Aku dengar sekarang idol wanita polos seperti ini. Banyak banget di jalanan. Entah selera paman seperti apa. Bahkan menghabiskan 1 miliar untuk mendekatinya. Gila banget. Maksudmu, kamu mengakui bahwa aku berhasil membuat orang biasa jadi terkenal? Haonan, bagaimanapun juga, kamu juga sembarangan. Dengan penampilan gadis itu, siapa yang mau suka? Awalnya aku berdiskusi dengan Hirushan tentang pernikahan antara kamu dan Zhao Zhao. Tapi di saat-saat genting ini, terjadi masalah besar. Kamu mau taruh muka keluarga Qin di mana? Aduh. Mungkin tidak terlalu serius. Bisa jadi ada yang menjebak Haonan. Kakek, jangan cari alasan untuknya. Lihat foto itu. Wajahnya terlihat sangat jelas, tidak mungkin palsu. Ya, memang aku. Kakek, dia mengaku. Dia habiskan 1 miliar untuk mendekati artis wanita. Suamiku, ini semua salahku. Aku terlalu memanjakan Haonan selama ini. Harusnya aku lebih tegas. Suamiku, jangan marah ya. Ini salahnya sendiri. Kenapa harus menyalahkan orang lain? Untung foto-foto ini belum tersebar.
Kalau tidak, keluarga Qin akan jadi bahan tertawaan. Ayah. Semua keluarga kaya pasti pernah mengalami hal seperti ini. Kenapa justru di keluarga kita jadi bahan tertawaan? Apa maksudmu? Lihat foto-foto ini. Tidak merasa malu? Anak durhaka. Tuan muda, Tuan marah sungguhan. Cepat minta maaf pada Tuan dan Nona He. Menurutku tidak perlu minta maaf. Aku mau membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Apa? Batalkan pertunangan? He Zhao Zhao tidak akan menikahi playboy seperti ini. Apa pendapatmu, kakek? Ah, laki-laki. Bisnis di dunia usaha itu biasa. Tapi mendekati beberapa gadis, menghabiskan 1 miliar. Agak terlalu keterlaluan. Aku tidak berani menikahkan cucuku dengan orang seperti ini. Tuan muda, sekarang gimana? Keluarga He adalah salah satu dari 3 konglomerat. Kalau mereka membatalkan pertunangan, dampaknya akan sangat besar untukmu. Kita buru-buru apa? Yang harus buru-buru itu kakek kita. Hah? Kenapa? Sekarang keluarga He akan membatalkan pertunangan. Kalau pertunangan dibatalkan, keinginan kakek untuk mencaplok keluarga He akan gagal. Yang harus khawatir itu dia. Hiru Shan. Haunan ini hanya salah langkah sementara. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Apa yang perlu dibahas? Aku tidak akan menikah. Untuk hal ini aku lebih mendengarkan Sao. Bagus, begitu keluarga He membatalkan pertunangan. Kamu, Qin Haunan, akan kehilangan dukungan. Lihat saja bagaimana kamu bisa melawanku. Begini, aku akan membuat Haunan menikah masuk ke keluarga He. Biar dia jadi budakmu. Apa katamu? Brengsek. Nada bicara macam apa itu, kakek? Ide Anda bagus sekali. Paman, kalau menikah masuk, aku harus memanggilmu Hi Haunan. Hehehe. Ah, keluarga He tidak butuh menantu masuk. Tampaknya kedua anak ini tidak berjodoh. Tua-tua. Kamu anak durhaka. Cepat berlutut pada tua-tua. Tidak mau. Kakek, lihatlah dia sudah melakukan hal yang sangat durhaka. Masih berani membantah. Orang seperti ini. Mana mungkin jadi kepala keluarga Qin berikutnya. Qin Haunan, cepat minta maaf. Minta maaf untuk apa? Yushuan, cewek seperti dia. Setahun cuma dapat 1 jutaan. Pakai 1 miliar untuk dapat 1 juta, bilangnya bukan pacaran? Ini masalah apa? Ayah, ini cuma untuk cari uang. Pakai 1 miliar untuk dapat 1-2 juta. Qin Haunan, bilangnya ini cari uang? Kamu anggap kami semua di sini bodoh? Haunan, selama ini kamu nakal pada Yushuan sudah biasa. Tapi hari ini jelas salahmu, cepat minta maaf. Ibu tiri, jangan ulangi kata-kata seperti itu. Keponakan, kamu benar, kalian semua di sini memang. Dan lagi. Qin Haunan, kamu. Urusan keluarga kalian, urus sendiri. Yang penting hari ini pertunangan ini dibatalkan. Sao, pernikahan ini hal besar. Pikirkan lagi. Haunan memang ada salahnya, tapi ayah. Aku sih tidak keberatan. Kalau pertunangan ini dibatalkan, itu kerugian terbesar keluarga He. Keluarga He rugi apa? Anak durhaka yang cuma bisa foya-foya dan pacaran. Sao adalah cucu satu-satunya saya. Meski tidak bisa bersatu, kita tetap teman. Bisnis tetap bisa jalan. Kakek, ngapain baik-baik sama orang seperti Qin Haunan? Udah, pertunangan kita sudah dibatalkan. Aku nggak mau tinggal di sini sedetik pun. Sayang, cepat bilang ke Haunan. Haunan, ngapain Maya? Cepat minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Yuan, masih kurang masalah yang kamu bikin? Aku udah bilang. Kalau batalin tunangan, itu rugi keluarga He. Kamu nggak dengar perkataan aku? Qin Haunan, kamu ini lucu banget. Dasar apa kamu bisa bikin orang rugi? Pakai kemampuanmu yang nggak jelas. Atau reputasimu sebagai orang yang gampang ditipu? Haunan, udah sampai segini keadaannya. Jangan keras kepala lagi. Wang Jing, percaya nggak? Kalau Yushuan jadi terkenal, mereka bakal berubah sikap. Tuan muda. Kamu ingat nggak? Waktu game mobile kita rilis dan saham naik. Betapa kerasnya suara tamparan di muka mereka. Bahkan sampai bikin kuping berdenging. Hahaha. Saham itu emang nggak bisa diprediksi.
Tapi traffic artis itu ada datanya. Game juga ada datanya, tapi kamu tetap rugi besar. Tuan muda, Anda bilang Yeshuang beneran bisa terkenal? Aku bilang bisa ya bisa. Ini udah terjadi di kehidupan sebelumnya. Pasti nggak salah. Qin Haonan, kamu beneran lucu deh. Cuma seorang cewek. Cuma sedikit lebih cantik dari sekretarisku. Bisa terkenal? Terkenal apaan? Marah tanpa alasan? Aku bilang bisa ya bisa. Panggil Yoyun, dia profesional di bidang ini. Tanya dia, orang yang kamu dukung bisa terkenal atau enggak? Oke, panggil dia ke sini. Direktur, Yoyun, sebagai manajer hiburan profesional. Bagaimana pendapatmu tentang Yeshuang ini? Menurutmu dia bisa terkenal enggak? lapor direktur, menurut saya dia nggak akan terkenal. Kenapa enggak bisa? Memang nggak ada yang pasti, tapi untuk tipe cewek seperti itu, kemungkinan besar dia nggak akan terkenal. Boskin, kali ini Anda bakal kalah taruhan. Qin Haonan, dengar enggak? Bahkan profesional seperti Yoyun bilang, Yeshuang dia tidak akan populer, akui saja. Katakan saja kamu menghabiskan 1 miliar untuk merayu wanita. Tenang, semua orang tidak akan menertawakanmu. Memang benar, semakin tidak mampu seseorang, semakin keras mulutnya. Qin Haonan, kamu tidak hanya tidak mampu, tapi juga lebih menyebalkan. Sikapmu yang gengsi dan menderita ini. Lebih menyebalkan lagi, orang seperti kamu. Aku Hizao Zhao tidak akan pernah menikah denganmu seumur hidupku. Wanita manja seperti kamu, kalau bukan karena pernikahan politik. Aku bahkan tidak akan peduli. Kamu. Kakek, Qin Haonan dengan sikap seperti ini. Aku tidak mau menikah dengannya. Qin Haonan, tunggu saja sampai pertunangan dibatalkan. Kamu telah membuat marah keluarga He, ini akan semakin merugikanmu. Nanti aku bisa menginjak-injakmu. Qin Haonan. Kalau kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh lagi. Bagaimana? Baiklah. Bertaruh apa? Bertaruh apakah dia bisa populer, kalau kamu kalah. Kembalikan perusahaan hiburan padaku. Kalau aku menang? Kalau kamu menang, aku masih punya dana 1 miliar. Semuanya akan kuberikan padamu. Qin Yushuan. Tidak ada yang memaksamu di sini. Banyak orang bisa menjadi saksi, kalau kamu kalah. Jangan ingkar janji. Kapan aku pernah ingkar janji? Haonan, jangan keterlaluan. Apakah penghormatan Yushuan padamu masih kurang? Apa maksudmu? Hanya merasa beberapa orang terlalu. Qin Haonan, kalau kamu tidak mau menerima kenyataan, sudah cukup. Malah terus membuat kesalahan. Ini hanya akan membuat orang semakin memandang rendahmu, menurutku. Orang yang sebenarnya seperti itu adalah kamu. Bagaimana? Kamu juga tertarik untuk bertaruh? Bertaruh? Bagus, mari bertaruh. Aku percaya pada pendapat Yoyun. Qin Haonan, kalau idol wanitamu bisa mencapai 5 juta pengikut, dengan biaya promosi 1 miliar, aku akan menyajikan teh dan air untukmu setiap hari. Kalau tidak, aku harus membatalkan pertunangan denganmu. Dan kamu harus membuat pernyataan di seluruh kota bahwa kamu tidak layak untukku. Dan dibatalkan olehku. Bagus, aku kebetulan butuh seorang pelayan pribadi. Hahaha. Mimpi kali. Haonan, jangan keterlaluan. Kamu sudah dewasa, tapi bisnis selalu rugi. Pernikahan dianggap main-main, mau bikin ayahmu kesal? Kita lihat saja nanti. Ada masalah besar. Bukankah kamu sutradara acara variety itu? Sekarang acaramu sedang tayang langsung, kan? Apa tidak ada penonton sama sekali? Qin Haonan, aku bilang kamu tidak punya kemampuan. Tunggu saja pernyataan resminya. Bukan. Begini keadaannya. Topik siaran langsung kami dan pemutaran sudah melebihi peringkat pertama, fans terus bertambah. Jumlah fans Nona Ye sudah tembus 5 juta. Apa? 5 juta? Benar. Aku bilang Yeshuang bisa terkenal dalam semalam. Sekarang lihat kan? 5 juta. Dia benar-benar dapat 5 juta fans. Kalau berita baik, kenapa kamu panik begitu? Wah, Yeshuang sekarang sangat diminati. Banyak sutradara besar mengirim pesan. Menawarkan 100 juta untuk mengundang Nona Ye main film. Film apa? Biarkan Yeshuang lanjut acara variety. 10 hari lagi, bayarannya bisa capai 1 miliar. 1 miliar. Inaonan, kamu gila ya? Tuan muda, katanya 10 hari lagi. Kita bisa dapat untung 1 miliar. Apa sulit? Boss Chin, menyerap Hembejian. Yeshuang dapat 1 miliar. Anda bisa dapat 800 juta. Salah.
1,8 miliar. Dan ini 10 miliar yang kukalahkan. Aku. Aku apa? Di depan banyak orang. Jangan mau mengingkari janji. Haunan, Yushuan hanya bercanda. Orang tua ngapain ribut sama yang muda, kan sayang? Ayah, Haunan. Keponakanmu ini. Tabungan 1 miliar saja, sudah dia berikan padamu. Dia jadi tidak punya uang sama sekali. Gimana kamu bisa membalas kakakmu yang sudah meninggal? Kakek. Ayahku meski sudah tiada. Tapi aku pasti akan berbakti kepada ayahku dan menghormatimu. Tenang saja. Anakku yang malang ini. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku pasti akan merawat ayahku menggantikan kakak yang pergi. Tapi untukmu, Yushuan, kamu tahu sifatku. Nanti kalau ada yang kurang tangan atau kaki, Kakek, kamu. Auze, lihatlah demi kakekmu. Lepaskan Yushuan kali ini. Aku tetap dengan kata-kataku, kamu tahu sifatku. Nenek kecil. Panggil leluhur juga tidak ada gunanya. Sudah kubilang dari dini kamu tidak mendengar, kalah taruhan harus bayar, berikan uangnya dengan baik. Besok aku akan suruh Yushuan transfer uangnya padamu. Baik. Besok aku akan memberimu uang. Bagus, benar-benar keponakanku yang baik. Kamu adalah satu-satunya generasi muda yang kumiliki. Aku akan merawatmu dengan baik menggantikan kakakmu yang pergi. Aku tidak akan menyentuhmu, tapi aku sangat senang kamu menepati janji. Berikan aku 1 miliar. Yushuan, kamu tidak apa-apa? Qin Haunan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik, tunggu sampai kamu punya kemampuan itu baru bicara. Sekarang giliranmu, Hizao Zhao. Apa yang kamu inginkan? Kapan kamu siap menjadi asisten pribadiku? Kakekku. Tuan Qin, Sao masih belum mengerti. Dia hanya bercanda. Lihatlah wajahku, maafkan dia sekali ini. Tapi aku akan memberimu 20 sumber daya bisnis. Sebagai kompensasimu. Baik, karena kakek sudah berbicara, uangnya tidak perlu diberikan. Aku masih harus menghormatimu. Nonahi, kamu seharusnya bersyukur memiliki kakek yang baik seperti ini. Kali ini kamu beruntung, lain kali aku pasti akan mengalahkanmu. Bagaimana? Nonahi masih ingin bertaruh? Hei, tapi aku sudah tidak tertarik padamu. Kalau punya kemampuan, buktikan di tempat kerja. Qin Haunan. Kamu punya kemampuan apa? Kamu kan cuma mengandalkan Tuan Gu di belakangmu. Kalau aku punya Tuan Gu di belakangku, aku juga bisa dapat 20 miliar. Sepertimu ini. Bahkan Zugel yang datang pun paling dapat 2,5. Hahaha. Kamu tunggu saja, aku pasti akan merekrutnya. Baik. Aku menunggumu, Ayo kita pergi. Ayah, Bos Qin. Kali ini aku tidak ikut dulu, aku ada urusan lain. Banyak sutradara menunggu balasanku. Tingkatkan promosi, kalau dana kurang, cari bagian keuangan. Wah, terima kasih banyak Bos Qin, terima kasih. Kalau gitu aku pergi dulu ya Bos Qin. Bos Qin, ada urusan artis yang harus kuselesaikan. Aku pergi bersama sutradara Lee. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, kamu ada urusan lebih penting. Direktur Lee terlihat sangat bersemangat. Kalau kamu, pasti lebih bersemangat lagi. Kamu kan belajar keuangan? Ayah, Lain kali buka perusahaan keuangan untuk kamu main-main. Panarin? Bos Qin, dunia perusahaan keuangan itu dalam. Ini bukan main-main saja. Wakil Direktur Yo, ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu ada urusan lebih penting. Kamu tidak lupa taruhan kita kan? Enggak. Kamu tidak akan seperti Qin Yushuan. Ingkar janji kan? Bos Qin bercanda. Ini bisa kuingkari? Suka banget sama wanita seperti Wakil Direktur Yo, cepat paham. Hahaha, Wang Jing ada. Kamu pulang dulu, malam ini.
Biarkan wakil direktur Yo jadi sekretaris hidupku sehari semalam. Oh, Oak. Kamu mau apa? Sekarang kamu akan tahu. Kamu, kenapa ganggu teman aku? Zhao Zhao, kok kamu lagi? Coba tanya temanmu. Apakah dia rela diganggu olehku? Benarkan sekretaris Yo? Sekretaris? Yoyun kan wakil direktur? Kapan dia jadi sekretaris? Tanya dia deh. Yoyun, kapan kamu jadi sekretaris? Aku kalah taruhan dengan Tuan Qin. Jadi hari ini aku harus jadi sekretarisnya sehari. Sehari semalam. Taruhan? Kok kamu taruhan lagi? Orang seperti Yoyun. Jangan pedulikan dia, ayo kita pergi. Kalau pergi begitu saja, dengan sifat Qin Haonan, dia pasti tidak akan melepaskanku. Dan mungkin juga akan melibatkan Zhao Zhao. Nanti akan menimbulkan banyak masalah lagi. Zhao Zhao, kamu pergi dulu. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi bagaimana jika... Tidak apa-apa, tenang saja, aku pasti akan melindungi diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkannya menggangguku. Qin Haonan, dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani mengganggu Yoyun, aku, Zhao Zhao, yang pertama tidak akan membiarkanmu. Oh, ingat itu. Cantik juga ya. Agak pemarah. Boss Qin, jangan diperkerken. Zhao Zhao memang seperti itu karakternya. Sebenarnya dia tidak bermaksud buruk. Tenang saja, karena aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Tentu saja tidak akan peduli padanya. Keras kepala. Aku bahkan belum memikirkan soal pembatalan pertunanganmu. Kamu masih cucu menantu keluarga He. Maksud kakek He adalah... Qin Haonan, dulu aku kurang teliti. Tidak melihat bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu tidak bisa lari dari menjadi cucu menantu. Tapi kakek He, aku sudah menghormatimu. Tapi urusan pernikahan tidak bisa dipaksakan. Ayo, ikut aku, mari kita ngobrol. Wah kakek, koleksi obat tradisional langkamu banyak sekali ya. Haonan. Kamu bilang keluar bahwa prestasi ini semua berkat bantuan Tuan Gu. Menurutku kamu sendiri adalah Tuan Gu. Hirushan memang tajam matanya. Ini saja bisa dia lihat. Hahaha. Kakek benar, aku memang Tuan Gu. Dulu aku hanya menganggapmu sebagai anak orang kaya yang manja. Tapi sekarang melihatmu merencanakan segalanya dengan matang, pikiranmu jernih. Kamu tidak biasa. Kakek terlalu memuji. Kamu bisa mengguncang pasar saham. Dengan mudah mendapatkan keuntungan 1 miliar. Dan juga menguasai pasar keuntungan. Kamu, anak muda, punya potensi tak terbatas. Tuan Qin, kamu tahu kenapa aku ingin menikahkan cucuku denganmu? Keluarga He sekarang tidak ada penerusnya. Jika dua keluarga besar He dan Qin bersatu, pasti akan menjadi hal yang baik. Kamu sangat pintar. Pernikahan antar keluarga kaya, pada dasarnya, adalah bisnis. Cinta anak muda itu nomor 2. Tapi, cucu perempuan saya selalu menganggapmu seperti yang digosipkan orang luar. Jadi dia ingin membatalkan pertunangan. Saya hanya punya 1 cucu perempuan. Saya sangat menyayanginya, jadi terpaksa menemani dia membatalkan pertunangan. Tapi apa? Tapi, pertunangan ini tidak dibatalkan. Zhao Zhao harus menikahimu baru, dia akan bahagia. Keluarga He juga akan lebih baik. Lalu apa yang bisa saya dapatkan? HMPH, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Misalnya? Misalnya hak waris keluarga Qin. Kamu tidak perlu memandang saya seperti itu. Saya sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Saya mengerti masalah ini. Kalau saya ingin menikahkan cucu perempuan saya denganmu, urusan keluarga Qin sudah saya selidiki sampai jelas. Sungguh mengagumkan. Tua-tua keladi, sungguh membuat saya kagum. Kalau begitu kamu bersedia menikahi Zhao Zhao? Bersedia tentu saja, mendapatkan wanita cantik sekaligus kekuasaan. Ini mimpi banyak orang. Hahaha, nanti.
Cao Cao dan keluarga He saya serahkan padamu. Ampun Tuan, terlalu berlebihan. Tapi ada satu hal ingin saya tanyakan. Silakan katakan. Siapa yang memberimu foto itu? Foto. Hahaha, Sandasheng. Ternyata dia. Dulu dia wakil presiden keluarga Qin. Apa dulu kamu punya konflik dengan Sandasheng? Kamu harus menyelidiki ini sampai tuntas. Serahkan pada saya. Terima kasih sebelumnya Tuan. Tidak usah sungkan, kita sudah keluarga. Haonan. Saya ada urusan dulu. Hati-hati di jalan. Halo, Tuan Muda. Selidiki pergerakan Sandasheng belakangan ini. Terutama siapa yang dia temui. Diterima. Sandasheng, surga ada jalan kau tidak mau lewat. Neraka tidak berpintu kau malah masuk, HMPH. Jangan salahkan saya nanti. Ada kabar dari si Tuan Besar. Belakangan ini dia sering bertemu dengan Tuan Yushuan. Qin Yushuan? Oh Qin Yushuan. Kau benar-benar mati-matian ingin menjatuhkanku. Lihat nanti siapa yang lebih sengsara. Telepon dia untuk menagih hutang. Suruh dia transfer 1 miliar besok. Kalau tidak, putuskan urat nadinya. Siap. Bos Qin, kau baik-baik saja? Hirushan sangat menyukaiku. Apa mungkin ada masalah? Kalau kau baik-baik saja, aku pergi dulu. Jangan pergi dong. Bukannya kau bilang mau jadi sekretaris hidupku sehari? Berarti kau harus membantuku menyelesaikan. Apa yang kau inginkan? Di sini tidak nyaman, ikut aku. Anda bawa saya ke sini untuk apa? Datang ke hotel malam-malam ya tentu untuk tidur. Kenapa? Takut aku memakanmu? Sekretaris Yo. Kau wanita kuat yang tegas dan cepat. Tapi kok jadi penakut begini? Membuatku semakin bersemangat. Kau mau apa? Mau apa? Tentu saja. Lepaskan aku. Hari ini aku tidak sempat menyentuhmu. Aku masih ada urusan lebih penting. Kau cukup temani aku di sini saja. Cepat pikirkan cara. 10 miliar itu harus diberikan semua padanya. Tenang saja, dia cuma menang sedikit. Ngapain takut? Dia tidak mungkin menang melawan kita. Maksudmu? Aku ingat kau punya perusahaan software kan? Qin Haonan mau uang? Kalau begitu kita beri dia perusahaan software yang jadi sumber uang ini. Tapi perusahaanku itu... Aku mengerti. Justru karena jelek, makanya kita beri dia. Benar, dia juga tidak bisa bilang kita tidak memberinya uang. Kemampuannya tidak cukup untuk mengelolanya. Jangan salahkan kita kalau tidak memberinya. Dasar kau jahat. Aku segera urus. Qin Haonan, kau tidak mungkin menang melawanku. Sudah, aku tidak menyentuhmu kok. Ini proyek baru perusahaan, cepat atur. Debut idol wanita Wang Qing, Wang Chaoyu, Wu Meiyi. Apakah semua rencana ini kamu tulis semalam begadang? Lalu, Tidak menyangka kamu bisa menulis rencana. ngomong-ngomong, buat acara variety, gempur gadis ini. Aku yakin nilai perusahaan bisa naik 10 kali lipat. Rencana yang kamu tulis memang bagus. Tapi ingin naik 10 kali lipat dalam setahun. Ini hampir tidak mungkin. Begini saja, kita bertaruh. Jika aku berhasil,
Kamu lakukan apa yang tidak kamu lakukan semalam. Secara sukarela denganku. Jika aku kalah, perusahaan hiburan ini kuberikan padamu. Baik, aku akan segera eksekusi. Bagaimana dengan 1 miliar Wang Jingqin Yushuan? Dia belum memberikannya. Bocah ini licik lagi. Siapa yang licik? Hanya 1 miliar. Pantaskah anak besar keluarga Qin ini licik? Lalu ngomong apa lagi? Bayar. Begini saja Qin Haonan. Aku berikan perusahaan bernilai 1,3 miliar padamu. Bagaimana? Oh ternyata kamu tidak punya uang. Lalu sok apa? Jian Haonan, jangan keterlaluan. Yushuan bisa memberikan perusahaan bernilai 1,3 miliar padamu. Sudah sangat baik. Wah, hubungan nenek kecil ini dengan cucu besar MU begitu baik. Aku hanya harap kalian paman dan keponakan rukun. Rukun sekali paman dan keponakan. Wang Jing. Apakah perusahaannya bernilai 1,3 miliar? Benar Tuan Besar, perusahaan software ini aku tahu sedikit. Benar bernilai 1,3 miliar. Baiklah, aku terima dengan berat hati perusahaan jelekmu. Tapi tidak boleh ada lagi next time. Siapkan kontra pengalihan. Siap. Tuan Besar, ada masalah. Apa masalahnya? Pelan-pelan. Kita tertipu saat aku mengambil alih perusahaan software. Ternyata semua staf inti sudah mengundurkan diri. Dan tiba-tiba perusahaan punya utang 80 juta. Sudah kuduga Qin Yushuan tidak mungkin baik hati. Dengan patuh memberikan perusahaannya padaku. Ternyata menjebakku. Aku akan cari dia minta pertanggungjawaban. Jangan pergi. Dia sudah merencanakan jebakan ini untuk kita. Kontrak juga sudah ditandatangani. Pergi pun tidak ada gunanya. Jadi kita harus menerima kerugian ini? Kamu pikir aku orang yang bisa menerima kerugian? Aku, Qin Haonan, tidak hanya tidak akan menerima kerugian ini, tapi juga akan membalasnya dengan keras. Maksud Tuan Muda? Perusahaan sudah menerimanya. Kamu rekrut orang baru, lalu daftarkan modal baru. Perusahaan ini akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Aku tidak bisa. Asalkan setiap langkah dilakukan sesuai yang kukatakan. Aku yakin pasti akan berhasil. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Sekarang Wang Jing sudah mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Qin Haonan itu, dia tertipu. Selanjutnya tinggal menunggu dia menerima kerugian besar. Dengan sifat Qin Haonan itu, perusahaan menanggung utang 8.000 juta. Dia tidak akan diam saja. Selanjutnya dia pasti akan melakukan sesuatu. Tuan Muda, Anda ingin mengembangkan software? Iya, di era internet ini, aku sudah lama ingin mengembangkan software. Tapi bisakah app ini benar-benar menghasilkan uang? Sudah pasti. Artinya, biarkan netizen mengunduh tarian populer. Mengunggah video mereka menari, untuk meningkatkan klik pengguna. Jika sudah mencapai level tertentu, mereka bisa menghasilkan uang. Tapi dari mana kita mendapatkan keuntungan? Nanti kamu akan tahu. Baik, aku akan segera menyuruh orang untuk melakukannya. Untungnya di kehidupan sebelumnya aku sedikit memperhatikan software. Sekarang mengerjakannya juga tidak terlalu sulit. Tuan Qin, software sudah berhasil dikembangkan. Bagus. Gunakan beberapa miliar untuk promosi. Baik, Tuan Muda. Sekarang mulai promosi. Tuan Muda, tidak disangka. Dalam 1 menit sudah ada 5 juta pengguna yang mendaftar. Software ini langsung menjadi hits. Sekarang sudah 10 juta pengguna. Tuan Muda, Anda hebat sekali. Masih ada yang lebih hebat lagi. Kamu tidak tahu. Jahat. Hahaha. Bagaimana bisa software yang dikembangkan Qin Haonan begitu menghasilkan uang? Kalau mereka memasang iklan, bisa dapat 50 juta. Tidak boleh membiarkannya begitu bangga. Saatnya melakukan sesuatu.
Qin Shao, sekarang pendaftaran sudah mencapai 50 juta. Selanjutnya akan ada banyak pengiklan yang menghubungi saya. Ternyata begini, memanfaatkan pengguna untuk menarik pengiklan. Cara ini bagus. Wah, sudah setengah jam lompat-lompat, bisa tarik dana sekarang. Coba lihat, wah, saya juga bisa. Ayo cepat tarik, wah, kenapa tidak bisa? Wah, layar saya tiba-tiba gelap, saya juga tidak bisa tarik dana. Ini penipuan kan? Penipu, kamu penipu, 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 penipu. Selesai, Tuan Muda, software kita diretas orang. Halo. Segera beritahu Departemen Teknis, lakukan sesuai perintah saya. Siap. Aku kira Qin Yushuan punya kemampuan hebat. Hanya segini kemampuannya. Bisa mulai bertindak sekarang. Tidak apa-apa, hanya melakukan upgrade pada software. Qin Yushuan, kamu mulai bertindak. Sekarang giliranku. Qin Haonan bisa membuat software ini dalam sehari. Kita juga bisa. Betul, kita bisa dapat iklan senilai 100 juta. Beritahu Departemen Teknis. Segera buat aplikasi seperti Dance Fever. Gunakan 300 juta untuk promosi. Kita harus menyimpan sebagian uang yang ada. Kalau sekarang ada yang mau investasi, bagus sekali. Qin Shao, perusahaanmu mau investasi? Aplikasi seperti Dance Fever? Perusahaan kami bersedia menginvestasikan 5 miliar. Benarkah? Bagus. Kalau untung, kami siap tambah 5 miliar. Kalau rugi, kalian harus ganti rugi 5 miliar. Bagaimana? Saya terima. Sekarang juga saya berikan nomor rekening. Ikan sudah masuk perangkap. Tarik jala. Qin Yushuan, kamu pikir bisa mengalahkanku? Wah, kenapa begini? Softwarenya rusak. Cari teknisi cepat. Hello. Cepat cari teknisi, perbaiki softwarenya. Tuan Yushian, semua teknisi perusahaan pergi ke perusahaan Tuan Muda. Apa? Selesai, 5 miliar. Kita harus ganti rugi 5 miliar. Hahaha. Keponakan. Kalian berdua ramai sekali di sini. Qin Haonan, kamu yang menjebakku. Qin Yushuan, semuanya harus ada buktinya. Mata mana yang melihat aku menjebakmu? Lagi pula, kalaupun aku yang menjebak, kenapa hanya kamu yang boleh menjebak? Aku tidak boleh membalas? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. 5 miliar, kamu takut aku menjualnya? Bahkan kamu beserta seluruh tubuh dan organ dalammu hanya bernilai 20.000. Yushian. Bagus. Haonan, strategimu benar-benar hebat. Pertama, membuat Yushuan melihat potensi keuntungan pengembangan software. Menggayaknya berinvestasi di software. Lalu membuat softwarenya lumpuh dan merekrut karyawannya dengan gaji tinggi. Membuat investasinya sia-sia. Luar biasa. Pak Tua, berkat bantuanmu. Kalau perusahaanku yang bertindak terlalu mencolok, berkatmu. Dari sistem yang lumpuh hingga investasi, semuanya kamu yang urus. Syukurlah ada kamu. Qin Yushuan baru mau menerima investasi dengan senang hati. Ide kamu memang bagus. Oh ya, satu hal, tenang saja. Uang terima kasih 500 juta akan segera ditransfer. Kita kan sudah kenal, tidak usah sungkan. Sekarang, softwaremu sudah menarik 2 miliar advertiser. Perusahaan lain juga tahu tidak bisa menirunya. Bagaimana kamu melakukannya? Sekarang ada sangat sedikit app seperti tarian populer. Akan menarik perhatian besar, jumlah pengguna baru meningkat. Pendaftaran pun meningkat. Perkesenempanggen. Hebat. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya,
Aku berencana go public dalam 5 hari. Bagus. Oh ya, beberapa hari lagi aku akan keluar negeri untuk rapat. Jangan lupa satu hal. Apa? Menikah dengan Xiao Xiao. Kamu siap-siap beberapa hari ini. Setelah aku kembali, kita pilih hari baik, kalian langsung menikah. Cepat sekali. Kurang baik. Apa kurang baiknya? Pernikahan hanya perlu menikah dulu. Perasaan bisa dibangun perlahan. Sudah diputuskan. Yushuan, kamu sudah bangun. Liang Ru. Qin Haonan menghitung kita dengan sangat kejam. Aku tidak akan membiarkannya. Tenang, aku sudah menyuruh Sandasyang menemuiku. Kalau dia Qin Haonan tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kali ini aku pasti akan menghancurkannya. Pak Tua, kapan-kapan main ke sini ya? Pasti. Aku duluan ya. Oke, hati-hati di jalan. Pak Tua ini memang licik, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Nyonya, maksud Anda adalah Qin Haonan? Betul, keluarga Qin masih punya bisnis di luar negeri. Nanti kamu potong aliran dananya. Lalu tuduhkan kesalahan pada Qin Haonan. Nanti, Qin Haonan akan jadi pengkhianat keluarga Qin di dalam. Dan terkenal buruk di luar. Posisi Yushuan sebagai penerus akan aman. Bagus. Nyonya memang hebat. Kalau begitu, cepatlah lakukan. Kalau Yushuan mewarisi keluarga Qin, keuntunganmu tidak akan sedikit, kan? Jangan terlalu ragu dalam hal ini. Mari kita bicarakan dulu harganya. Bukannya sudah disepakati? Itu harga sebelumnya. Apa? Kamu mau naikkan harga seenaknya? Tidak, Nyonya. Aku yang berkorban lebih, tentu harus dapat lebih. Mari kita bulatkan saja. 10 juta? Kamu gila. Berani-beraninya minta 10 juta dariku. Hanya 10 juta. Bandingkan dengan aset keluarga Qin, tidak ada artinya. Kamu. Aku ini orangnya agak hati-hati. Semua pembicaraan dan konten hari ini sudah direkam. Aku yakin kamu tidak ingin. Semua isi hari ini bocor, kan? Kalau begitu, yang akan hancur adalah Tuan Qin Yushuan. Kamu menggenkamku? Nyonya, aku hanya menjalankan tugas. Baik, aku akan berikan 10 juta. Tapi kamu harus hancurkan Qin Haonan. Tidak masalah, sepakat. Penipu yang seenaknya naikkan harga. Tunggu sampai kamu dan Qin Haonan saling hancur. Aku akan habisi kalian berdua. Kamu mau apa lagi? Haha, Ibu Tiri, kebetulan sekali ya. Kenapa di mana-mana ketemu kamu? Qin Haonan? Kamu? Siang bolong begini, cowok-cewek berduaan. Sungguh bersemangat ya. Kamu mau apa? Kalau kamu begitu bersemangat, kamu bisa cari aku. Lepaskan aku? Urusan kita di kantor kemarin belum selesai. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Sandasyang hanya berbicara di sini. Berbicara? Kamu berdua, laki-laki dan perempuan sendirian. Bisa bicara apa? Kamu mau apa? Ibu Tiri. Meskipun aku memanggilmu Ibu Tiri, kamu hanya lebih muda beberapa tahun dariku. Lepaskan aku. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kamu memperingatkanku? Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Sekarang kamu masih ingin membunuhku. Harus memberimu pelajaran. Aku sudah merekam semua kejadian tadi. Jika kamu ingin menjaga reputasimu, besok kamu bisa pergi ke luar negeri. Kamu berani. Aku Qin Haonan, apalagi yang tidak berani kulakukan sekarang? Atas dasar apa kamu menyuruhku pergi ke luar negeri? Atas dasar. Aku setuju. Bisakah? Ibu Tiri memang paham situasi.
Liang Ru sudah tidak berani berbuat macam-macam lagi. Tidak masalah. Baiklah, Kalau Sanda Sheng, Sanda Sheng sudah mengaku semua. Dia tidak hanya mengaku dengan jujur. Bagaimana Liang Ru menyuruhnya memfitnahmu. Dan, dia juga membongkar banyak skandal Qin Yushuan dan Liang Ru. Salah satu skandal ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi mereka. Dia tidak hanya mengaku dengan jujur. Bagaimana Liang Ru menyuruhnya memfitnahmu. Dan juga membongkar skandal Qin Yushuan dan Liang Ru. kerja bagus. Tapi skandal Liang Ru jangan dibongkar dulu. Aku sudah berjanji padanya. Menjadi, kalau Qin Yushuan, haruskah kita membongkar skandalnya dulu? Sekarang belum waktunya, tunggu waktu yang tepat baru dibongkar. Berikan pukulan berat sekaligus. Baik. Omong-omong, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Melayani tuan muda adalah kehormatan bagiku. Tenang, malam ini aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Baik, tuan muda. Bos Qin, ada masalah besar. Halo, ada apa? Kenapa terburu-buru? Duduk dulu, bicara baik-baik. Zhao Zhao memanfaatkan kesempatan saat kakek pergi ke luar negeri, mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pertunangan denganmu. Memang seperti gaya dia. Ini waktunya serius, kamu masih bercanda? Apa masalahnya? Dia cuma hizau-zau kecil. Bisa apa? Justru kamu, sebagai sahabatnya. Kenapa memberitahuku soal pembatalan pertunangannya? Hah, rupanya. Kamu cukup setia. Aku? Halo semuanya, konferensi pers hari ini aku yang selenggarakan. Hari ini, aku Hizao Zhao umumkan pembatalan pertunangan dengan Qin Haonan dari keluarga Qin. Selamanya tidak akan menikah dengan Qin Haonan. Jampun, Nonae. Kamu mau membatalkan pertunangan dengan Qin Haonan? Ini berita besar banget. Qin Haonan sebagai anak orang kaya, dibuat malu di depan umum, sungguh memalukan. Ayah, Nonehi Perani Bangat. Berani membatalkan pertunangan di depan umum. Nonehi, pertunanganmu dengan Qin Haonan. Kan diatur oleh Hirushan. Sekarang kamu membatalkannya. Apa Hirushan setuju? Ini urusan pernikahanku, tak perlu persetujuan orang lain. Dan aku yakin kakek akan mendukung keputusanku. Nonehi, bisa ceritakan alasanmu membatalkan pertunangan dengan Qin Haonan? Kan dia baru saja dapat untung miliaran dari aplikasi dansa populer. Seperti diketahui, di belakangnya ada bimbingan Tuan Bu. Mengandalkan bimbingan orang, itu bukan kemampuan. Dan aku tidak berharap dia bisa dapat 60 miliar sehari, atau membangun kerajaan bisnis. Tapi dia tidak boleh jadi anak manja. Tapi Qin Haonan, dia cuma anak kaya pengangguran, hidup bergantung pada orang tua. Jadi dia tidak layak untukku, aku harus membatalkan pertunangan ini. Tuan muda, bagaimana bisa Hizao Zhao bicara seperti itu tentangmu? Padahal dia tahu kamu baru dapat untung besar dari aplikasi itu. Biarkan dia bicara, catat semua. Nanti di hotel, satu kalimat, satu tamparan, biar mukanya merah. Tuan muda memang punya cara. Kenapa? Wakil Presiden Yo juga ingin dipukul. Kalau kamu tahu tuan muda saya adalah Tuan Gu, pasti akan sangat terkejut. Yushian, bagaimana pendapatmu tentang Hizao Zhao yang meminta pembatalan pertunangan dengan Haonan? Bagaimana? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Adieu, menurutku. Pembatalan pertunangan antara Qin Haonan dan Hizao Zhao adalah hal yang baik bagi kita. Bagaimana, kakek? Coba pikir. Kalau Qin Haonan pergi ke keluarga He, kemampuannya pasti akan semakin kuat. Bagi kita pasti tidak menguntungkan. Yushuan, dia akan selalu menjadi anakku. Sayapnya tidak sekuat itu, tapi kamu, niatmu, kakek, ini semua untuk kebaikanmu. Kamu pikir, aku tidak tahu apa yang kamu dan nenek kecilmu lakukan? Aku hanya pura-pura tidak tahu saja. Liang Ru bilang ingin pergi liburan ke luar negeri.
Kurasa rencanamu gagal, ya? Anak tidak berguna. Ingatlah saat ayahmu masih hidup. Tangan besinya jauh lebih kuat dari Qin Haonan. Kenapa sampai kamu, anak harimau punya anak anjing? Bahkan seorang Qin Haonan pun, kamu tidak bisa atasi. Kakek, Qin Haonan itu, karena ada orang hebat di belakangnya. Bagaimana kalau kakek juga carikan aku orang hebat? Bagaimana cara bicaramu dengan kakek? Tapi aku akan jujur padamu, tenang saja. Qin Haonan di hatiku. Tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Posisi pewaris keluarga Qin pasti akan menjadi milikmu. Haonan dan ibunya di hatiku selalu menjadi yang kedua. Kakek, aku tahu kakek paling sayang padaku. Tapi Qin Haonan harus menikah dengan His Hao Shao. Kakek, kenapa? Sudah lama sekali. Kamu tidak sadar? Keluarga He tidak memiliki keturunan laki-laki muda. Setelah Qin Haonan menikahi His Hao Shao, harta keluarga He akan jatuh ke tangan Qin Haonan. Nanti kita cari alasan untuk mengambilnya kembali. Ternyata begitu. Nanti yang kamu warisi bukan hanya keluarga Qin, tapi juga keluarga He. Kakek, hebat, benar-benar hebat. Tapi aku punya satu pertanyaan. Kalau Qin Haonan tidak mendengarkan kakek, bagaimana? Qin Haonan, beberapa kali ini memang berhasil. Tapi aku kan ayahnya. Keluarga Qin selama ada di tanganku, tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Ya, dia yang seperti itu. Dia cuma monyet. Seperti monyet di tanganmu, turun-temurun cuma monyet. Aku memang mengejeknya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan perjodohan antara His Hao Shao dan Qin Haonan. Baik, kakek. Aku mengerti, sekarang juga aku lakukan. Qin Haonan, kamu selamanya hanya bidak di tanganku. Qin Haonan, kenapa kamu di sini? Kebetulan, soal pembatalan perjodohan, aku tidak perlu bicara khusus denganmu. Bahkan jika kamu melaporkannya, tidak akan ada gunanya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ini benar-benar sederhana, terlalu muda. Halo, kakek. His Hao Shao, apa yang sudah kamu lakukan? Mengadakan konferensi pers tanpa seizinku. Apakah kamu masih menganggap kakekmu ini? Ku beritahu, pembatalan perjodohan yang kamu katakan tidak berlaku. Kakek, kamu ini mendorongku ke dalam lubang api. His Hao Shao, ini untuk kebaikanmu. Kakek, kalau benar untuk kebaikanku, kenapa harus menikahkanku dengannya? Hehe, bagaimana? Aku tidak salah kan? Perkataanmu sama sekali tidak berarti. Kamu, Zeas has Hao Zeo. Pelen. Yoyun, apa sih kelebihannya? Kakek, kenapa harus menikahkanku dengannya? Zhao Zhao, sebenarnya ketua He benar. Menikah dengan Qin Haonan, kamu pasti akan bahagia. Yoyun, kenapa kamu bicara seperti ini? Apa kamu dikutuk oleh Qin Haonan? Aku? Tuan muda. Sudah jelas, sudah sampai sejauh ini. Tidak perlu lagi dibius. Baik, aku segera membersihkannya. Qin Haonan, aku di Hotel Guidi, kamar 302. Ada urusan mendesak, cepat datang. Bicara di hotel. He Zhao Zhao, akhirnya sadar juga. Atau jangan-jangan terjadi sesuatu? Tuan Qin, pesan sudah dikirim ke Qin Haonan. Percaya dia akan segera datang. Qin Haonan. Dasar sampah, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Sayang sekali kecantikan His Hao Shao harus menikah denganmu. Benar-benar sia-sia. Semua yang kamu lakukan hanya membuka jalan untukku. Dengar, bawa Yoyun pergi. Tinggalkan Zhao Zhao. Ya.
Hi Zhao Zhao. Kakek. Semua sudah selesai, nasi sudah menjadi bubur. Kerja bagus. Cucu yang baik. Kenapa aku di sini? Aduh, dia juga di sini? Hei, berisik sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Qin Haonan, kamu berani memperkosaku. Kamu ngawur. Ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Ini perlu bukti. Tuan Besar, lihat beritanya. Baik. Berita apa ini? Ini omong kosong. Hei, ada apa? Kamu lihat sendiri. Apa? Tuan Besar Qin dan Nona He tidur bersama sebelum menikah? Wartawan brengsek mana yang nulis ini? Foto ini kapan diambil? Jelas sekali, baru saja diambil. Zhao Zhao, sekarang kamu tidak ingin menikah denganku. Tetap harus menikah denganku. Kamu tidak tahu malu. Aku mengerti, ini semua rencanamu. Wartawan ini kamu yang cari, foto ini juga kamu yang suruh mereka sebarkan. Nona besar, pikir pakai otak. Aku juga dipukul sampai pingsan. Bagaimana aku bisa menyuruh orang sebarkan berita? Lagi pula, kalau aku ingin menikahimu, tidak perlu serumit ini. Hanya butuh beberapa menit. Kamu benar-benar percaya diri. Haha, terima kasih pujiannya. Sudah, tidak peduli siapa yang melakukan ini. Aku tidak akan membiarkannya. Percaya tidak, kalau kamu keluar sekarang, pasti akan dihubungi banyak wartawan. Kalau tidak pergi seperti ini, bagaimana lagi? Ternyata Tuhan itu adil. Ada orang yang memang cantik, tapi tidak punya otak. Kamu, Hei Wang Jing, aku di Hotel Gloria. Kamu atur mobil, lalu jemput aku. Oh ya, siapkan beberapa mobil, buat pengalih perhatian. Tunggu mobil di sini. Tuan Besar, kenapa bersama Nona He ke hotel? Aku juga tidak tahu, aku dipanggil lewat telepon. Qin Haonan, aku dan Yoyun sama-sama dipukul sampai pingsan. Sial, jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Sekarang yang paling penting adalah kita harus menemukan siapa yang menculikmu. Dan cepat temukan Yoyun. Aku tahu di mana Yoyun. Kakek, akhirnya kau datang. Masih ingat kakekmu? Kakek, maafkan aku soal pembatalan pertunangan, aku terlalu gegabah. Hei Nok. Kau pikir kakek benar-benar marah padamu? Haonan, mereka semakin tidak bisa menahan diri. Maksudmu semua ini adalah ulah Qin Wende? Kau orang yang pintar, pasti lebih paham dariku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Demi uang, dia bisa melakukan apa saja. Kakek, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan langsung. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Haonan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menjebak mereka. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Butuh bantuan, cepat katakan. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, kakek. Kakek, aku sama sekali tidak mengerti. Nak, kau akan segera tahu. Qin Haonan tidak biasa. Ngomong-ngomong, Yushuan, suruh wartawan meliput. Berita tentang pamanmu dan gadis He tidur bersama. Kerja bagus. Tapi masih jauh dari cukup. Kakek, apa lagi yang harus aku lakukan? Tambahkan bensin, sekarang bawa hadiah. Pergi melamar sesuai petunjukku. Pastikan hibau. Dengan begitu, baik Qin Haonan maupun keluarga He pasti tidak bisa mundur. Qin Haonan dan He Zhao Zhao harus menikah. Kakek. Ide bagus, sekarang lakukan. Tidak usah. Aku datang sendiri. Qin Haonan, kenapa kau datang? Kau ini, apa kau tidak punya otak? Ini rumah Qin. Aku adalah putra tertua keluarga Qin. Masa rumah sendiri tidak boleh pulang? Baiklah kau. Kau belum jadi penerus, sudah mau mengusirku. Siapa yang memberimu hak? Sudah. Paman dan keponakan baru ketemu sudah bertengkar. Haonan. Aku lihat berita tentangmu dan gadis He. Katanya ada hal besar, tapi tidak memberitahuku. Ini semua berkat kamu,
Ayah, Apa maksudmu? kamu dan Qin Yushuan bekerja sama menjebakku untuk memotret diam-diam. Lalu memposting foto aku dan He Zhao Zhao ke internet. Apa aku tidak tahu? Kalau tidak, bagaimana hubunganku dengan He Zhao Zhao bisa terbukti? Kamu menuduh ayahmu sendiri, tidak tahu diri. Jangan marah-marah, nanti sakit. Kamu. Qin Haonan, apa sikapmu ini? Bagaimana caramu bicara dengan kakekmu? Sikap apa itu? Bagaimana caramu bicara dengan pamanmu? Qin Haonan, aku beritahu kamu. Aku sudah lama sabar denganmu. Namaku boleh kamu panggil langsung begitu? Aku. Aku apa? Tidak tahu tata krama. Panggil paman. Lain kali jangan bicara padaku dengan emosi pribadi. Kamu bukan apa-apa di mataku, sekali tendang aku bisa. Masih mau melawanku? Qin Haonan, jangan sombong. Akan kubikin kamu, sudah cukup Haonan. Berani lancang di hadapanku? Ayah, ada perintah apa lagi? Masalamu jangan nonahi. Aku yang menyuruh Yushuan melakukannya. Lagi pula, bukankah ini untuk kebaikanmu? Nona He ingin membatalkan pertunangan, konferensi pers sudah diadakan. Hanya dengan Yushuan melakukan ini, baru bisa membuat keluarga He menikahkan putri mereka denganmu. Kalau begitu, aku mau tanya ayah. Pernikahan ini untukku atau untuk ayah? Apa maksudmu, anak muda? Ayah memanfaatkanku untuk menikahi He Zhao Zhao. Lalu merebut keluarga He dariku. Dan menjadikan Qin Yushuan sebagai penerus terakhir keluarga Qin. Bukankah ini rencanamu? Kamu sudah tahu semuanya? Tidak ada rahasia yang tersembunyi selamanya. Hahaha. Tuan Gu yang bisa menghasilkan 10 miliar sehari. Tentu tidak sulit mengetahui hal ini. Aku meremehkan anak kandungku sendiri. Apa katamu? Kamu adalah Tuan Gu? Ya. Bukankah kamu selalu ingin mencari tahu tentang Tuan Gu? Aku di sini. Tunang, jangan panik. Keluarga Qin sebesar ini, tak perlu takut pada Tuan Gu. Qin Haonan, aku mempertimbangkan hubungan kita sebagai ayah dan anak. Aku menyarankanmu untuk patuh. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Haonan, aku jamin. Asalkan kau setuju dengan pernikahan ini, hidupmu akan aman sejahtera. Mengancamku? Ini takdirmu. Ibumu hanyalah payan. Kau tak akan pernah lepas dari genggamanku. Selamanya harus patuh padaku. Qin Haonan, kau dengar tidak? Cepat patuhi kata kakek, nikahi keluarga He. Nanti saat aku mencaplok keluarga Qin dan He, aku masih bisa memberimu sebuah gubuk. Hadiah tak usah. Lebih baik aku beri kakek cucu hadiah besar. Qin Haonan, sudah saat ini. Berani bicara senaknya? Haonan, apa maksudmu? Biasa saja. Sebagai pebisnis, prinsipnya timbal balik. Kalian mau menyerahkan He Zhao Zhao padaku. Aku pun akan memberi hadiah untuk kalian. Apa yang kau rencanakan? Yang kalian incar adalah harta keluarga Qin. Bagaimana jika keluarga Qin bangkrut? Perninya kau. Yang tak punya apa-apa tak takut kehilangan. Apa yang tidak berani? Hahaha. Mulai aksi. Qin Haonan, mimpi. Kau? Mau bangkrutkan keluarga? Kalau ditambah aku? Hirushan. Kau mau bantu Haonan melawan keluarga Qin? Qin Haonan, oh Qin Haonan. Dulu kukira kau hanya bodoh. Sekarang ternyata kau jahat dari akar, berani bantu orang luar. Melawan keluarga Qin. Qin Haonan adalah menantu cucuku, mana berani bilang orang luar. Kepala keluarga Qin, aku tidak bicara padamu. Bukankah kau ingin mengkeplak keluarga He? Ketahuilah, keluarga He juga bukan sembarangan. Aku akan membantu. Qin Haonan. Terima kasih, kakek. Hello. 1 miliar. Bagaimana bisa ada 1 miliar? Kakek, ada apa? Grup He telah melancarkan serangan terhadap keluarga Qin. Hirushan, kamu yakin ingin berperang dengan keluarga Qin? Aku akan membela cucu menantuku. Jangan takut, cucu menantu. Selama kakek ada, semuanya akan baik-baik saja. Qin Haonan, kamu malah mengkhianati keluarga Qin dan bergabung dengan keluarga He? Jangan salahkan aku. Iya.
Bagaimana jika aku sudah diam-diam mengosongkan keluarga Qin sebelumnya? Sekarang keluarga Qin hanya tinggal nama. Apa maksudmu? Ketua, ada masalah besar. Tenang, tidak lihat ada orang luar di sini? Ketua, langit hampir runtuh. Baru saja, semua perusahaan di bawah kita. Banyak teknisi mengundurkan diri, dan dana juga kabur. Semua mengalir ke nama grup He. Grup Qin hampir menjadi cangkang kosong. Apa? Apa katamu? Qin Haonan. Apakah ini semua ulahmu? Apa menurutmu? Bagus. Kamu sangat kejam. Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika dulu kamu tidak memperlakukan aku dan ibuku sebagai pion, hal ini tidak akan terjadi. Bagus, bagus. Qin Wende punya anak yang hebat. Qin Haonan, jangan kira kamu bisa menghancurkan keluarga Qin. Sumber daya dan keuanganku bisa membangkitkan kembali segalanya. Nanti, semua milik keluarga Qin akan menjadi milik Yushuan. Penerus keluarga Qin juga hanya bisa Yushuan. Qin Haonan, kamu dengar tidak? Penerus keluarga Qin hanya bisa aku. Ini mudah. Jika keturunanmu hanya tinggal aku, maka penerusnya hanya bisa aku. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuh? Darahnya tidak akan menodai tanganku. Qin Haonan, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menyewa pembunuh? Aku tidak sejahat kamu. Aku akan membuatmu mendapatkan hukuman yang setimpal. Rasakan siksaan neraka di penjara. Itu dia, Qin Yushuan, putra kedua. Burung yang bijak memilih pohon yang baik. Jangan salahkan aku. Sandesheng, kamu mengkhianatiku. Kakek, selesai. Tolong aku, kakek. Kamu lihat, sekarang kamu tidak punya pilihan lagi. Kau tega membunuh satu-satunya anak kakakmu sendiri. Kau benar-benar kejam. Qin Haonan, kuberidahu padamu. Kau di mataku bukanlah apa-apa. Itu kakak bayiku, berapa banyak darah yang tersembunyi di tangannya? Harus kuhitung satu persatu? Kau. Qin Wende, mengingat kita adalah ayah dan anak. Aku akan memberimu pilihan yang baik. Serahkan semua harta keluarga Qin padaku, kau bisa pergi ke luar negeri menikmati hidup. Aku jamin kau tak akan kekurangan. Baik, aku setuju. Selamat kepada Tuan Muda menjadi kepala keluarga Qin. Cucu menantu. Hebat. Hahaha. Tidak baik, kita melewatkan satu hal besar. Di mana Youyun? Qin Haonan, kenapa kau datang? Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Qin Yushuan dan Direktur Qin yang menyuruh orang memabukkan kita. Lalu mengikatku ke sini. Jika mereka menemukanmu, mereka pasti akan menyakitimu. Tenang, mereka tidak bisa menyakitiku. Apa maksudmu? Sekarang aku sudah menjadi penerus keluarga Qin. Benarkah? Kau sudah menjadi kepala keluarga Qin? Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Perusahaan hiburan yang kita akuisisi sebelumnya. Setelah katuranku, nilai pasarnya sekarang 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kau kalah lagi. Selamat sekali lagi kepada Tuan Muda yang berhasil mewujudkan impiannya. Menjadi kepala keluarga Qin berikutnya. Terima kasih. Hahaha. Selamat kepada Haonan menjadi kepala keluarga Qin. Kakek, akhirnya kau datang. Qin Haonan, pakaianmu hari ini cukup rapih sekali. Zhao Zhao. Kenapa kau bicara seperti itu pada Haonan? Sebentar lagi kau akan menjadi istrinya. Aduh kakek. Hahaha. Qin Haonan, meskipun kau sudah menjadi kepala keluarga Qin, mewarisi begitu banyak grup perusahaan, tapi semua ini berkat kerja keras kakekku. Hanya dengan ini, aku Hizao Zhao pasti tidak akan menyerah padamu. Dan yang aku cari adalah seseorang seperti Tuan Wu, yang bisa menandingi aku. Sepertinya kamu sangat mengagumi Tuan Gu. Bukan mengagumi, aku hanya ingin menantangnya. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Tuan Gu? Kamu, kakek, apa maksud perkataannya tadi? Sebentar lagi kamu akan tahu. Semuanya, aku ada pengumuman. Grup Qin secara resmi melakukan restrukturisasi.
Aku Qin Haonan. Sebagai presiden baru grup Qin berjanji kepada semua. Aku pasti akan membawa grup Qin ke puncak kejayaan. Menjamin kehidupan semua semakin baik. Bagus. Hidup kepala keluarga, hidup presiden. Oh ya, ada satu hal yang ingin kumumkan. Pasti semua penasaran dengan identitas misterius Tuan Gu. Sangat penasaran kan? Untuk memenuhi rasa penasaran semua. Hari ini aku mengundang Tuan Gu ke sini. Di mana Tuan Gu? Aku sudah lama ingin bertemu. Hadirin sekalian. Dengan penuh tanggung jawab aku beritahu. Presiden kalian Qin Haonan adalah Tuan Gu. Tuan Gu adalah Qin Haonan. Apa? Kamu adalah Tuan Gu? Benar? Bagaimana mungkin? Zhao Zhao kami bisa bersaksi. Dia benar-benar Tuan Gu, aku juga bisa bersaksi. Dia benar-benar Tuan Gu. Sekarang kamu mau menikahi Tuan Muda Qin? Aku. Qin Haonan, ternyata kamu benar-benar Tuan Gu. Sepertinya kamu adalah orang yang kucari. Yang bisa menandingi aku. Aku merasa terhormat. Tapi, Tapi apa? kita tunangan dulu. Aku ingin kita lebih dekat dulu. Baiklah. Terima kasih. Haonan. Sao kami itu pemalu loh. Jangan ganggu dia. Tenang saja, Pak. Mulai sekarang Cao Cao adalah wanitaku. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Bagus.